Baik, yang pertama adalah pembukaan acara oleh saya yaitu MC. Kemudian dilanjutkan dengan tilawah yang akan dibacakan oleh Kak Hamim Ma'arif. Kemudian dilanjutkan juga dengan beberapa sambutan, yaitu sambutan Project Officer Islamic Fair FFUI 2021 oleh Saudari Anissa Nurfitriani. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Ketua Syifa FFUI 2021 oleh Kak Mariam Rizky Nusyifa. Dilanjutkan lagi dengan pembukaan moderator dan pembacaan CV moderator. Kemudian dengan pembukaan materi dan pembacaan CV pembicara kita oleh Saudari Adelia Sufina. Kemudian materi kita yaitu One Step Closer to Quran oleh Kak Narendra Ranggareswara. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, penutupan moderator, dan dokumentasi pemberian e-sertifikat moderator dan pembicara. Kemudian ditutup dengan doa dan serta penutupan acara. Baik, sebelum memulai acara pada siang hari ini, alangkah baiknya jika kita memulai acara dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita akan memasuki ke acara pertama, yakni pembacaan tilawah oleh Kak Hamim Ma'arif. Kepada Kak Hamim Ma'arif, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, suara saya jelas? Masuk, Kak. Oh, makasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru Recording in progress. Maaf, tadi ada gangguan jaringan. Boleh saya ulang? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk,
dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Shadaqallahul Adzim, Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Hamim yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dapat menjadi berkah bagi yang membacanya dan juga bagi kita yang mendengarkannya. Untuk selanjutnya akan ada sambutan dari Project Officer Islamic Fair FFUI 2021. Kepada Saudari Anissa Nurfitriani, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kak Maryam Rizky Nursyifa selaku Ketua Syifa FFUI 2021. Yang terhormat Kak Narendra Ranggareswara selaku pembicara kita pada hari ini. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah menyempatkan diri untuk menghadiri acara Grand Opening Islamic Fair FFUI 2021 dengan tema One Step Closer to Quran. Islamic Fair sendiri merupakan program kerja dari Departemen Syiar Kreatif Syifa FFUI yang berbentuk rangkaian acara terdiri dari Grand Opening, perlombaan, pelatihan, seminar kemuslimahan, serta kajian akbar dan grand closing yang diadakan secara daring dengan tujuan mempersiapkan kontingen IKM FFUI untuk lomba MTQ UI, serta menyebarkan nilai-nilai Islami kepada IKM FFUI dan masyarakat umum. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berdasarkan ayat tersebut, kekuatan dan kemajuan bangsa Indonesia ditentukan oleh generasi Indonesia itu sendiri, yaitu dengan mempertahankan karakter bangsa dan mengembangkan potensi dirinya. Begitu pula dengan umat Islam yang harus meningkatkan interaksi dengan Al-Quran dan menerapkan nilai-nilainya, sehingga dapat menjadi generasi Muslim Indonesia yang berkarakter Qurani, serta memiliki potensi rohani dan potensi akal yang baik. Oleh karena itu, Islamic Fair FFUI 2021 mengusung tema The Story of the Quran, A Journey of Self-Potential Discovery. Setiap orang memiliki kisah tentang perjalanannya dalam menemukan potensi diri. Namun, tidak semua perjalanan itu diiringi oleh kebersamaan dengan Al-Quran. Semoga dengan adanya kegiatan ini, kita semua menjadi lebih paham tentang betapa pentingnya berinteraksi dengan Al-Quran serta bagaimana kaitannya terhadap proses pengembangan potensi diri, sehingga kita dapat menjadi generasi Muslim bangsa yang berkarakter Qurani. Baik, dengan dimulainya acara Grand Opening pada hari ini, maka seluruh rangkaian acara Islamic Fair FFUI 2021 resmi dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Saudari Anissa atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Syifa FFUI 2021 kepada Kak Maryam Rizky Nursyifa, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Narendra Ranggareswara selaku pembicara di siang hari ini beserta seluruh teman-teman hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir. Pertama-tama segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di ruangan Zoom meeting ini oleh sebab yang baik. Dan tentu saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada panitia yang telah mengusahakan berlangsungnya acara ini dengan sebaik-baiknya sampai hari ini. Tentu kita memiliki sebuah tujuan yang baik dalam menghadiri acara di siang hari ini. Maka semoga kita dapat menjadi orang-orang yang terus meluruskan niat kita agar kelak acara ini juga dapat mengantarkan kita, memudahkan kita untuk selalu senantiasa memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Sehingga kelak suatu hari nanti juga dapat menjadi salah satu alasan dipertemukannya kita kembali kelak di surganya nanti, insya Allah. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Maryam atas sambutannya. Izin mengingatkan kembali kepada para peserta agar dapat mengganti display name pada Zoom sesuai format, yaitu institusi garis bawah nama lengkap.
Baiklah, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sesi pemaparan materi dengan tema One Step Closer to Quran oleh Kak Narendra Ranggareswara. Namun sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu CV dari moderator kita, yaitu Saudari Adelia Sufina. Iya, Saudari Adelia Sufina Febrila, moderator kita hari ini, yaitu seorang mahasiswi Fakultas Farmasi Universitas Indonesia yang sekarang ini aktif sebagai staf BEM FFUI 2021 dan juga staf Shifa FFUI 2021. Pengalaman panitianya, Saudari Adelia pernah menjadi staf acara prosedur penerimaan anggota aktif FFUI 2021, staf acara pengenalan sistem akademik fakultas dan masa bimbingan farmasi UI 2021, sebagai mentor OKK UI 2021, dan juga sebagai staf acara diskusi publik 1 FFUI 2021. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut Saudari Adelia Sufina. Dipersilahkan kepada Adelia Sufina untuk mengambil alih acara. Makasih ya Hanifah sebagai MC kita pada hari ini. Barakallah Hani. Ya, kenalkan aku Adel, mahasiswi Fakultas Farmasi UI angkatan 2020 yang alhamdulillah pada acara kali ini dipersilakan untuk membantu pemaparan materi tentang One Step Closer to Quran ya. Jadi satu langkah lebih dekat ke Quran oleh pembicara yang keren banget nih. Mungkin teman-teman udah tahu ya pembicara kita pada hari ini, mungkin udah di-spill juga sama panitia melalui poster-poster yang disebar. Di sini aku mau ajak teman-teman untuk kenal lebih dekat kepada pembicara kita. Mungkin panitia boleh bantu share screen CV dari pembicara kita hari ini. Materi hari ini dibawakan oleh Kak Naren nih, teman-teman. Aku bantu bacakan CV-nya ya, singkat saja. Oke, jadi Kak Narendra Ranggareswara adalah mahasiswa Fakultas Kedokteran di Universitas 11 Maret ya, UNS. Terus banyak banget nih prestasi dari Kak Naren, beberapa di antaranya penulis Artistika Manusia Seutuhnya. Kemudian juga Kak Naren ini adalah founder Bismillah Community. Kemudian juga ada prestasi akademik yang keren banget, yaitu Mapres Utama FKUNS. Kemudian juga Kak Naren aktif di BEM, aktif di kegiatan internasional, dan punya penghargaan di gaming juga. Insya Allah keren banget ya pembicara kita hari ini. Semoga kita terinspirasi ya dengan CV dari Kak Naren ini. Oke, tanpa lama-lama lagi, aku persilakan kepada Kak Naren untuk mulai sharing-sharing tentang One Step Closer to Quran. Silakan Kak. Cek. Sudah terdengar ya? Ya, sudah Kak. Oke, makasih Mbak. Mbak, siapa namanya? Mbak, moderator. Mohon maaf. Ini langsung mulai atau gimana? Ya, silakan Kak. By the way, akun saya yang namanya Narendra Screen minta tolong dijadiin host. Soalnya pengen share screen dari situ. Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da ma ba'du. Teman-teman, pertama kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang karena seluruh yang diberikan olehnya, dari nikmat hidup, iman, teman gitu ya, sampai mungkin nikmat teknologi gitu ya. Kita masih bisa ngobrol di era pandemi ini. Bayangin aja kalau misalnya pandemi itu terjadi beberapa puluh tahun lalu, di mana yang namanya gawai itu apa ya, gadget gitu ya, belum ada gitu. Belum ada Zoom, WhatsApp belum ada. Kita kalau lagi pandemi, jangan bisa nongkrong di rumah masing-masing. Sambil ngapain? Sambil mikirin mantan. Itu juga kalau punya mantan ya. Kalau enggak ya udah, kita cuma nongkrong doang, merenung, nggak ngapa-ngapain. Jadi, adanya teknologi di era pandemi seperti ini adalah hal yang harus kita syukuri bersama-sama. Yang kedua, sholawat serta salam juga nggak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana karena semua yang diberikan olehnya, kita masih bisa merasakan nikmatnya Islam di zaman yang sekarang ini. Mungkin kalau kata orang-orang penuh kejahiliahan gitu. Yang benar sama yang salah itu udah sangat-sangat tipis gitu. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, hari ini saya bakal sedikit sharing tentang Al-Quran. Gitu ya. Ketika kita berbicara tentang Al-Quran, menurut saya pribadi ya, kita itu berbicara mengenai semesta.
Karena Al-Quran itu ya semesta. Pada akhirnya ketika kita itu berbicara tentang Al-Quran, kita berbicara tentang semesta dan seisinya. Maka dari itu, mari kita bahas bersama tentang bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman hidup kita, makna Al-Quran, dan cara untuk mendekati Al-Quran itu sendiri. Teman-teman, satu hal yang menarik dari Al-Quran sebelum kita mulai adalah semua hal yang disentuh oleh Al-Quran itu menjadi istimewa. Pertama, Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beliau mungkin nggak punya mukjizat hebat kayak Nabi Isa. Nggak punya kekuatan buat menghidupkan orang mati, menghidupkan burung yang udah mati kayak gitu. Nggak bisa. Nggak bisa membelah lautan seperti Nabi Musa, nggak bisa. Terus kenapa beliau sangat spesial? Karena mukjizat beliau adalah Al-Quran. Padahal terlihat di mata awam biasa aja gitu kan, hanya buku, sebuah kitab. Tapi kalau kita pelajari kitabnya, kita maknai kitabnya, isinya adalah semesta. Beliau adalah Rasulullah gitu ya, yang paling spesial di antara para nabi. Malaikat Jibril, malaikat yang kalau lagi lewat, itu malaikat lain hormat. Mengepakkan sayapnya ke barat, mengepakkan sayapnya ke timur untuk menghormati malaikat Jibril. Kenapa? Malaikat Jibril berbeda. Karena beliau adalah perantara turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang. Walaupun mungkin mayoritas karena buka barangnya, karena tarawihnya gitu ya, kan seru gitu ya, karena suasananya, Idul Fitrinya. Cuman yang bikin Ramadan itu spesial, salah satunya adalah Al-Quran. Karena di bulan tersebut turun yang namanya Al-Quran. Dan ada sebuah malam di bulan Ramadan yang menjadi malam terspesial di antara malam-malam spesial lainnya di bulan Ramadan. Malam tersebut disebut malam Lailatul Qadar. Kenapa spesial banget? Lebih baik daripada 1000 bulan. Karena di malam itu turun yang namanya Al-Quran. Jadi semua hal yang disentuh dengan Quran itu menjadi spesial. Pertanyaan kayak gini, berarti seorang manusia kalau misalnya disentuh sama Al-Quran akan menjadi spesial atau enggak? Sudah jelas teman-teman. Jadi kita itu emang hamba biasa. Kalau kata kalian mungkin kita itu seperti remahan Ricis Nabati yang diinjek sama gajah, terus ditiup sama angin dan nempel di keset gitu ya. Jadi debu yang sangat kecil. Nggak apa-apa. Debu kecil itu punya kemampuan buat dekat sama Al-Quran, buat baca Al-Quran, sehingga debu kecil itu menjadi debu yang paling spesial daripada debu-debu lainnya. Jadi ya, kalau kalian merasa biasa aja, belum punya usaha banyak, belum punya duit, belum punya rumah, belum punya macam-macam, intinya masih ya beban orang tua, beban negara, ya nggak apa-apa. Kita jadi spesial dengan cara Al-Quran. Sebelum saya lanjut lebih jauh, saya pengen menekankan kenapa dekat sama Al-Quran itu penting, teman-teman. Dekat sama Allah itu penting, dekat sama kebaikan-kebaikan itu penting. Dulu saya pernah ngisi di sebuah universitas gitu ya, namanya Takushoku University di Jepang. Saat saya ngisi, bukan ngisi sebenarnya, kayak diundang buat sharing sama beberapa pemuda di Jepang kayak gitu. Acara itu jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu udah disuruh pada kumpul di TKP gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat sejarah Indonesia, kalau ada janji jam 7 pagi, biasanya kita baru hadir jam 8 gitu ya. Baru selesai acara jam 8, alhasil baru join meetingnya jam 8 kayak gitu. Ya jam karet lah ya, wajar. Kayak kalau ada teman kalian ngajak kalian makan, bro, ayo makan bareng. Jam berapa? Jam 8. Endingnya makannya jam 10 siang, kan kayak gitu ya. Nah, saya itu pengen buktiin ke orang-orang Jepang, kalau misalnya orang Indonesia juga bisa disiplin, juga bisa keren, juga bisa tepat waktu. Saya pengen buktiin kayak gitu. Alhasil, saya datang ke TKP, datang ke tempat acaranya itu jam 6:45. 15 menit sebelum acara dimulai. Kalau di Indonesia, itu udah pasti jadi orang yang datang paling pagi. Tapi ini bukan Indonesia, jadi ya saya nggak berekspektasi banyak. Saya sampai ke TKP, itu sepi banget teman-teman. Di lobbynya sepi banget. Saya udah seneng kan, wah keren banget nih gue bisa datang ke acara internasional paling pertama kayak gitu. Sorry. Nah, ya udah, saya udah seneng. Saya jalan ke tempat acaranya, ke sebuah aula besar kayak gitu. Saya ketok lah itu aula, terus saya buka. Dan teman-teman, percaya atau enggak, pemandangan yang saya lihat adalah pemandangan ini. Saya jadi orang terakhir yang datang di forum tersebut. Padahal saya datang hamin 15 menit. Saya kan penasaran banget ya, saya kayak kepo gitu. Kenapa nih orang udah pada datang? Apa jangan-jangan bukan jam 7, tapi jam 6 gitu kan.
Pas saya tanya-tanya, iya emang jam 7 acaranya kok. Cuman kami, orang Jepang, udah terbiasa buat hadir acara-acara itu hamin 30 menit atau hamin 1 jam sebelum acara dimulai. Sangat berbeda dibanding kita. Kalau kita punya kebiasaan juga. Tapi kalau kita, H plus 15 menit atau H plus 30 menit setelah acara dimulai gitu kan. Ini hal yang menarik. Kenapa saya ceritakan ini? Saya pengen ngasih teman-teman pemahaman kalau orang-orang sana itu luar biasa keren. Dari disiplinitasnya, ketepatan waktu, keramahan, kepedulian, mereka keren banget. Bahkan menurut sebuah survei, orang-orang Jepang itu menduduki peringkat 5 besar dari sumber daya manusia terbaik di dunia. Kenapa saya ngomong kayak gini? Kalian penasaran nggak kenapa orang-orang dengan kualitas segini hebat gitu ya, sampai sekarang masih meningkati, masih memuncaki peringkat 1 dari orang-orang, dari pemuda-pemuda yang paling banyak bunuh diri di seluruh dunia. Orang yang keren. Kalian bayangin aja nih, kalian ini jadi orang hebat, keren, tepat waktu, disiplin, duitnya banyak, pengusaha kaya. Tapi kenapa bunuh diri gitu? Apa yang buat kalian bunuh diri? Ini menarik banget. Saya pernah stres mikirin ini karena saya nggak ngerti kenapa. Kenapa ini bisa terjadi kayak gitu? Karena saya punya beberapa teman di Jepang, ada satu teman terutama ya, dia bunuh diri. Dan waktu itu saya kaget aja gitu. Karena dia orangnya tuh alim banget. Bukan alim ya, alim berilmu ya maksudnya ya. Pinter banget, terus disiplin banget, peduli banget, cuman tiba-tiba bunuh diri kayak gitu. Alhasil pas saya cari-cari, memang ternyata di Jepang itu bunuh dirinya baik banget. Saya pas lagi tour di sana ya, lagi jalan-jalan di sana itu, tour guide-nya bilang kayak gini, Mas, itu ada gunung. Kenapa gunung itu, Mas? Gitu kan. Terus tanyain balik. Beliau bilang, di gunung itu, tiap pagi, biasanya ada orang-orang ngantri. Ngantri, Mas, ada acara. Kan saya kepo kan. Dia nanya, enggak, Mas, ngantri buat bunuh diri. Jadi bahkan di sana itu ada tempat yang udah dikhususkan buat bunuh diri. Bahkan lagi ada aplikasinya. Jadi kalau kita kan order GoFood ya, makanan atau minuman gitu kan lewat GoFood atau GoTix order tiket, mereka tuh ada aplikasi namanya Go Suicide lah. Jadi mereka bisa order pembunuh. Mereka pengen dibunuh di mana, jam berapa, dengan cara apa. Mereka bisa order. Jadi emang udah legal bunuh diri di sana. Dan pertanyaannya kenapa? Kenapa Jepang yang sekeren itu, tapi orang-orangnya segitunya? Orang-orangnya sangat mudah buat bunuh diri. Ini menarik banget, dan salah satu orang di sana menjawab, karena kalau misalnya kita gagal, karena kalau misalnya kita lagi down, kita nggak punya tempat untuk kembali. Sederhana itu doang, teman-teman. Dan beberapa jurnal yang diterbitkan oleh masyarakat sana pun demikian. Mereka merasa kalau mereka itu nggak punya tempat untuk kembali. Kalau kita lagi down, lagi gagal, lagi diputusin pacar, lagi nggak lulus ujian, kita bisa ngomong, ya Allah, emang mungkin dia yang bukan terbaik buat aku, semoga aku bisa dipertemukan dengan yang lebih baik. Amin. Ya Allah, mungkin aku nggak lulus karena disuruh belajar. Aku masih disuruh untuk belajar lagi, supaya bisa jadi dokter yang hebat nanti. Kita bisa ngomong kayak gitu, teman-teman. Mereka nggak bisa. Ketika mereka down, ketika mereka jatuh, yang mereka bisa pikirkan adalah, oke, hidupku sudah gagal. Ilmu dunia itu bagaikan pedang, teman-teman. Dia yang membuat kamu bisa menebas kehidupan. Beneran, ilmu dunia. Kamu pintar ngomong, kamu pintar buat ngasilin duit, itu bikin kamu bisa menjalani dunia dengan lebih mulus. Bener, itu beneran. Tapi ilmu akhirat itu ibarat gagang. Kalau kamu mengayunkan pedang tanpa gagang, maka kamu akan melukai diri kamu sendiri. Kamu bakal luka. Maka dari itu, kamu jangan pernah lupa. Setajam apapun pedang kamu, jangan lupa asah juga gagangnya. Jangan lupa siapkan juga gagangnya. Dan sebaik-baik gagang adalah kedekatan kita dengan Allah. Sebaik-baik gagang adalah Al-Quran. Di sini saya menekankan kalau sesibuk apapun kita di dunia, sebanyak apapun urusan kita di dunia, sepenuh apapun ya pikiran kita dengan dunia, jangan lupa kalau semuanya itu nggak berlaku kalau misalnya kita lupa akan tujuan akhir kita. Maka dari itu, mari kita sekarang memuarakan tujuan kita semuanya ke akhirat, ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara apa? Dengan cara mendekati karyanya Allah gitu. Dengan cara mendekati Al-Quranul Karim. Kalau kita pengen deketin Allah, deketin karyanya gitu kan. Deketin, salah satu cara deketinnya adalah lewat karyanya.
Maka kita coba buat deketin Al-Quran. Manusia Al-Quran. Teman-teman, ini cerita real. Saya pernah ngisi di Darul Quran. Saya lupa yang mana, pernah dua-duanya, cuman lupa yang mana yang ini. Lagi ngisi buat agenda Ramadan kayak gitu. Temanya adalah tentang motivasi menghafal Quran. Pesertanya dari anak kecil sampai orang dewasa. Waktu saya lagi ngisi kan, karena ada anak kecilnya, saya ngisinya terpaksa agak bocah gitu lah ya, pakai materi-materi yang mungkin sangat-sangat mudah dipahami. Nah, kebetulan habis saya selesai ngisi, ada sesi tanya jawab. Pas sesi tanya jawab itu, ada seorang anak kecil, dia angkat tangan. Tapi tutup mata. Angkat tangan sambil tutup mata. Pikiran saya pertama nih nggak sopan banget gitu ya. Dia pengen menghina saya tuh kayak gimana. Kan beberapa kali saya ngisi juga pernah kayak gitu ya. Ada orang-orang yang emang sengaja ngehina. Udah sering lah. Udah aman gitu. Udah kebal. Saya pikir dia pengen menghina saya gitu kan. Tapi pas dia angkat tangan, kan terus kalau yang anak kecil tuh disuruh ke depan ya pas nanya. Karena dikasih hadiah gitu sama panitianya. Nah, dia disuruh ke depan. Tapi semuanya berubah saat pas dia ke depan itu dia dituntun sama temannya. Jadi dia tuh buta beneran, teman-teman. Dia buta, maju buat nanya. Dia nanya kayak gini, Mas, dulu motivasi saya menghafal Quran adalah karena orang tua saya. Tapi beberapa bulan lalu, kedua orang tua saya meninggal karena sakit. Sekarang saya bingung, Mas, mau menghafal karena motivasi apa? Beliau bilang kayak gitu. Anak kecil, usianya nggak sampai kelas 6 SD mungkin ya. Mungkin baru kelas 5 atau kelas 4 SD. Masih muda banget. Umurnya 10 atau 9 tahun mungkin ya. Kurang tahu. Di situ, saya udah mulai tergerak hatinya. Gila. Ini anak kecil buta, tapi mau mencoba buat menghafal Al-Quran. Saya tanya lagi, kamu udah hafal berapa juz? Kayak gitu kan. Dia bilang, saya udah hafal 10 juz, Mas. Saat itu, saya kayaknya nangis beneran sih. Saya lupa, saya nggak inget. Tapi saya nangis, saya mikir, seorang anak kecil yang buta, tapi bisa menghafal 10 juz Al-Quran. Terus yang menarik adalah, yang benar-benar bikin terharu adalah ketika udah saya jawab kan, ya udah sekarang, kalau emang dulu kamu menghafal Al-Quran buat orang tua kamu, supaya bisa bikin bangga orang tua kamu, sekarang kamu menghafal Al-Quran untuk memberikan mereka mahkota dari cahaya di surga. Membanggakan orang tua kamu di depan seluruh audiens surga. Kan lebih luar biasa. Gitu. Saya nasihatin, udah kan, terus pelukan, di akhir, panitianya ngasih tahu saya, Mas, anak kecil yang tadi, itu tumor otak, Mas. Saya kaget. Serius, Mas? Iya, dia itu bahkan nggak sekolah karena dia nggak bisa mikir. Dalam artian, nggak bisa matematika. Nggak bisa fisika gitu ya. SD nggak ada fisika ya. Nggak bisa apa lah. Pokoknya nggak bisa hal-hal yang berbau eksak tuh nggak bisa. Tapi ngafal bisa, Mas. Iya, dia nggak bisa ngapa-ngapain selain ngafal Al-Quran. Teman-teman, itu power of Al-Quran. Terkadang kita tuh nggak sadar gitu ya. Kalau terkadang yang bikin kita kuat tuh ya Al-Quran. Kedekatan kita dengan Al-Quran, itu yang bikin kuat. Maka dari itu, sometimes kita tuh harus berpikir. Kalau misalnya, terkadang itu ada hal-hal mistis gitu ya. Ada keajaiban-keajaiban Allah yang hadir dalam hidup kita. Kalau kita tuh percaya. Kalau kita nggak percaya, alah, deket sama Al-Quran apa hubungannya dengan sukses? Alah, deket sama Al-Quran apa hubungannya sama dapat duit banyak gitu ya? Alah, deket sama Al-Quran apa hubungannya sama lulus ujian? Kalau kita udah doubtful from the beginning, kalau kita udah dari awal udah bingung gitu ya, udah ragu sama apa yang pengen kita lakuin, maka ya udah, Allah pun nggak akan ngasih. Karena kita ragu gitu, karena kita nggak percaya. Orang-orang yang kayak tadi, orang-orang dengan brain tumor itu ya, tumor otak itu, nggak bisa ragu. Kenapa nggak bisa ragu? Karena otaknya udah nggak bisa mikir kayak gitu. Karena nggak ada keraguan itu, dia bisa percaya kalau misalnya Al-Quran bisa menjadikan beliau hamba yang spesial. Terakhir kali saya keep in touch sama, bahasanya apa ya, chaperon. Chaperon itu bahasa Indonesianya apa ya? Penjaga sama guardiannya beliau udah hafal 20 juz. 2 tahun selalu 10 juz. Seorang dengan brain tumor, dengan tumor otak, dengan buta juga, tapi udah hafal 20 juz. That's the power of Quran. Itulah manusia-manusia Quran. Orang-orang yang mereka itu speciality-nya itu bukan hal-hal duniawi, tapi Al-Quran. Saya nggak bilang salah loh ya, punya speciality hal-hal duniawi, nggak masalah. Kalian jadi pengusaha, keren. Kalian donasiin uangnya buat beliin Al-Quran ke pedalaman, keren. Kalian jadi dokter, nyembuhin orang-orang supaya mereka bisa baca Quran, keren. Jadi guru, ngajarin Quran, keren.
Cuman tambahkanlah speciality dalam diri kalian, yaitu baca Quran. CV akhirat kalian jangan lupa. Kalian bikin CV untuk dunia. Kayak tadi ya, seorang Narendra Rangga, A, B, C, D, lah, semuanya omong kosong kalau di hadapan Allah. Yang Allah cari apa? Gimana kedekatan kamu sama Al-Quran? Gimana kedekatan kamu sama diriku? Allah nyari itu. Nggak ada ditanya, jadi pembicara berapa kali? Saya bilang 100 kali. Nggak ada yang 500 kali. Misalnya. Nggak didengerin sama Allah. Mungkin didengerin ya, kalau ada yang mendakwahkan Al-Quran gitu ya. Atau yang menyebarkan kebaikan. Tapi kalau omong kosong doang mah nggak akan dihitung sama Allah kayak gitu. Jadi CV akhiratnya jangan lupa. Dan CV akhirat kita akan makin keren kalau ada ahli Quran. Speciality Quran. Maka dari itu coba dari sekarang susun tuh cara supaya bisa jadi hamba-hamba yang dekat sama Al-Quran. Oke, lanjut ke dekat dengan Al-Quran. Di sini tuh sebenarnya menarik ya. Ketika kita berbicara dekat dengan Al-Quran itu, ada yang bilang harus hafal Quran. Ada yang bilang ngaji setiap hari 5 juz gitu ya. Ada yang bilang, ngapain, nggak usah. Yang penting sikap kamu kayak Al-Quran. Nah, menurut Ustadz Hanan Al-Hakki sendiri, dekat dengan Quran itu ada 3, teman-teman. Yang pertama adalah orang yang dia itu dekat banget sama baca Al-Quran. Saya pernah lagi di Ataun ya, lagi daurah Quran. Itu waktu itu iklannya 7 hari hafal 5 juz. Saya kan tertarik dong. Ada daurah 5 hari hafal 7 hari hafal 5 juz. Saya pengen banget tuh. Karena saya dulu tuh hafalannya belum sampai 1 juz. Jadi pengen banget lah pulang-pulang dapat 5 juz gitu kan. Saya ke sana, terus dia ada rundown-nya gitu kan. Pagi senam, habis senam baru ngafal, sorenya kajian, malam ngafal lagi kayak gitu. Nah itu lagi senam tuh ya, 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan, lagi senam. Tiba-tiba saya dengar ada yang lagi tilawah. Lagi senam kan, tiba-tiba ada wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna. Di mana tuh? Bagus banget gitu kan. Saya nyari-nyari nggak ketemu gitu kan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ternyata persis di belakang saya ada seorang bapak lagi senam juga, tapi mulutnya baca Al-Quran. Saya kan salut, nih orang lagi senam bisa-bisanya baca Quran, curang gitu kan. Saya juga pengen gitu kan. Habis selesai acara, saya tanya tuh ke bapaknya, Pak, gimana caranya? Lagi senam bisa baca Quran, enak banget, pahala gratis gitu kan. Bapaknya bilang, hah? Saya baca Quran? Kapan? Bahkan orang yang baca aja nggak sadar kalau dia baca. Kenapa? Karena udah saking deketnya sama baca Quran. Beliau bilang gini sama saya, iya sih, saya tuh emang suka atau biasa baca Quran ketika lagi nunggu mandi, nunggu makanan datang, nunggu lampu merah. Ada orang-orang yang kalau lampu merah 120 detik gitu kan, kayak di Jogja tuh kan lampu merahnya lama-lama banget kan, 120 detik kayak gitu. Kita ngomong kotor, asem, wah, apaan sih? Mana ada lampu merah 120 detik, siapa yang tak hajar yang buatin lampu merah gitu kan? Ada yang kayak gitu. Tapi bapak-bapak ini lampu merah 120 detik. Alhamdulillah dapat 2 halaman gitu. Jadi beda mindsetnya kayak gitu. Udah sangat dekat dengan baca Quran. Sehingga udah sangat-sangat ingin buat baca Quran dimanapun. Inilah orang-orang yang istilahnya dekat dengan cara baca. Oke, dia nggak tartil. Tartil tuh memahami gitu ya. Menghikmahi gitu. Oke, dia nggak mengamalkan, mungkin belum kayak gitu. Cuman dia baca, dekatnya lewat cara baca kayak gitu. Karena ada waktunya, punya kebiasaannya, ya udah dia baca kayak gitu. Dan mungkin kita bisa bilang gitu ya, kalau baca itu ya salah satu cara buat dekat sama Al-Quran. Terus ada cara lain, namanya tartil. Nggak usah baca banyak-banyak, baca 1 ayat aja kayak gitu ya. Kayak misal kita baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. 1 ayat Al-Fatihah. Udah baca itu doang, tapi kita breakdown. Mulailah semuanya dengan nama Allah. Berarti sebenarnya semua hal itu nggak apa-apa dilakuin atas dengan nama Allah. Ada yang nanya, lah kalau gitu, misalnya kita nanya pas lagi bahas ayat itu ya, tapi kalau gitu, kalau kita lagi ngelakuin hal-hal yang nggak berhubungan sama Allah, gimana caranya ya? Misal Muhammad Salah nih, Muhammad Salah main Liverpool, dia main bola, gimana caranya ya atas nama Allahnya? Oh iya, kalau habis ngegolin, sujud syukur, biar orang-orang tahu kalau dia menyembah Allah, terus orang-orang jadi kepo sama Islam. Oh, Bismillah tuh kayak gitu tuh artinya.
Terus misalnya ada pengusaha kaya, apa hubungannya sama Allah ya? Oh, ada hubungannya. Kalau dia punya duit banyak, bisa beliin Al-Quran buat orang-orang. Itu bismillah. Itu namanya tartil, teman-teman. Kalian mungkin bacanya nggak sebanyak orang-orang yang mungkin udah punya kebiasaan baca, atau yang tiap hari baca 5 juz, cuman setiap ayat, kalian fahamin, kalian hikmahi. Jadi ayat itu nggak lewat doang, gitu. Tapi kalian ngerti, oke. Itu mungkin jenis lain, gitu ya. Jenis kedua dari dekat sama Al-Quran. Biasanya orang-orang yang bahasanya apa ya, yang sering menjelaskan, yang sering ngisi itu suka banget mendekatkan diri dengan Al-Quran dengan cara tartil gitu, karena bisa jadi materi gitu. Sekalian gitu kan, ada motivasi buat tartil, dapat materi juga. Yang ketiga, amal. Dan ini mungkin yang paling berat dan mungkin jenis ketiga. Umar pernah ditanya sama Nabi Muhammad, ya Umar, sudah berapa kali engkau menghatamkan Al-Quran? Umar bilang, saya baru selesai menghatamkan Al-Baqarah Rasulullah setelah bertahun-tahun. Kita mungkin bilang, alah, Umar kok cuman ngafalin sampai Al-Baqarah, cuman hatam sampai Al-Baqarah doang selama bertahun-tahun gitu kan. Tapi ternyata yang dimaksud sama Umar adalah sudah mengamalkan baru Al-Baqarah doang. Mengamalkan Al-Baqarah itu butuh bertahun-tahun. Karena amal itu paling berat. Kita bisa bilang ke orang-orang, wala taqrabuz zina. Tapi apakah kita? Kita bisa bilang ke orang, kabura maqtan. Tapi apakah kita? Yang paling berat dari cara dekat dengan Al-Quran adalah amal. Karena ini adalah cara yang dilakukan, yang sudah disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Cuman beliau doang yang sudah menyempurnakan cara ini. Dan mayoritas dari kita belum. Maka dari itu, kalau misalnya memang kita merasa belum mampu sampai ke level amal, ya udahlah ya, kita coba buat baca aja sering-sering dekat sama Quran, atau kita ya udah memahami ayat-ayatnya. Semuanya butuh proses, teman-teman. Kalau kalian baru pertama kali belajar Quran, langsung mencoba buat mengamalkan, kalian bunuh diri namanya. Kayak kalian main game, kalian baru join, tapi kalian langsung naik ke level 50, langsung mati kayak gitu. Apakah itu keren? Enggak. Langsung mati. Pencitraannya sih keren ya, langsung 50. Sedetik kemudian mati gitu. Kalau kita mau belajar, apapun itu, start with the small start. Mulailah dengan hal yang paling kecil. Mulai dari, kalau misalnya di sini mungkin baca dulu, atau kalau nggak mau sering-sering baca, tartil dulu. Yang penting endingnya jadi biasa. Saya punya teman namanya Mas Huda Syahdan. Beliau itu kalau baca Quran sambil main game. Jadi buka HP, ini HP nih ya, main game gini sambil tilawah. Innalladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Sambil ngegame kayak gitu. Karena apa? Udah saking biasanya untuk baca kayak gitu. Jadi ya semuanya butuh waktu, jangan langsung buru-buru buat mau deket banget sama Quran. Jadi kalau sekarang kalian banyak yang bilang, Mas, aku tuh disuruh deket sama Quran, disuruh jadi manusia-manusia Quran, tapi sekarang bahkan belum pernah megang Quran. It's okay. Kalian bisa mulai dari manapun. Kalau kata Shinichi ya, di Detektif Conan, beliau bilang kayak gini, setiap hal itu harus melewati 0 dulu kalau mau dimulai. Jadi kalau misalnya kamu bahkan nggak melewati 0, kamu nggak akan bisa mencapai apa-apa. Jadi sometimes sama kita harus mulai dari 0 dulu. Kita ngerasa teman-teman kita udah ngafalnya tiap hari, udah bacanya tiap hari, kita baru baca tiap minggu sekali, oke. Jangan hidup gua gitu kan. Yang penting gua udah nyoba dan gua mulai kayak gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang bagaimana caranya, ada hal yang berbeda dari zaman dulu gitu ya. Ketika mungkin Rasulullah dan para sahabat yang hafal Quran dengan zaman kita sekarang. Apa bedanya? Bedanya adalah zaman dulu tuh yang namanya disrupsi sangat-sangat dikit. Lagi baca Quran nih, ya udah nggak ada gangguan. Paling yang ganggu apa? Istri kan, Mas kangen nih kayak gitu. Ayo tidur gitu kan. Atau anak kan, Papa ayo main. Paling itu doang gangguannya. Atau teman main, ngajakin main. Bro ayo main benteng di lapangan gitu kan. Petak umpet kayak gitu. Sekarang nggak usah temen, nggak perlu istri, nggak perlu anak. Tinggal tidur, HP-an, lagi baca Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, satu ayat. Main dulu segame gitu kan. Satu ayat lagi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Udah nge-game lagi. Satu game. Yang namanya disrupsi udah makin banyak kayak gitu. Yang namanya gangguannya udah makin banyak. Dan percaya atau enggak ya,
mindset kita, otak kita sudah terbiasa untuk melakukan suatu hal yang cepat. Maksudnya gimana? Anggap kalian lagi lapar gitu ya. Kalian lagi lapar, tinggal ngapain tuh kalau sendirian? Tinggal buka aplikasi Grab, Gojek, atau Shopee gitu kan. Diskonnya banyak, kalian tinggal klik, makanan datang. Bahkan kalau kalian malas keluar, Mas, tolong nanti ketok pintu aja ya. Tolong nanti taruh digantungan kunci aja ya. Udah, tinggal ngomong kayak gitu, buka pintu, ada makanan gitu. Cepet banget, nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau lagi pengen belanja, aduh malas banget ke mall, ada GrabMart, ada Shopee, ada Lazada, ada Tokopedia. Tinggal klik-klik-klik, bayar, kelar gitu ya. Mau bayar juga ada M-Banking gitu kan. Kalau nggak punya, minta teman kalian buat ngurusin M-Banking kalian gitu kan. Jadi gampang sebenarnya. Apa-apa tuh gampang. Nonton bioskop, tinggal beli tiket di Tix ID, di GoTix gitu ya kalau mau CGV. Atau nggak usah, ini ngapain nonton bioskop? Bulan depan ada di Indo XX1, bulan depan ada di LK21. Atau enggak juga ada orang-orang yang nggak mau nonton di bioskop, nonton di Netflix. Tinggal bayar dikit, tinggal bajak dikit, tinggal minta teman bentar, nonton. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah sekarang semua hal itu sudah bisa dipercepat, teman-teman. Makan bisa cepat, nonton bisa cepat, apa-apa bisa cepat. Sayangnya, baca Quran itu nggak bisa dipercepat, teman-teman. Quality time kalian dengan Al-Quran tuh nggak bisa dipercepat. Kalian makan dulunya lama, harus masak bla bla bla, baru kalian kenyang. Ada prosesnya. Sekarang cepat. Baca Quran dulu, lama. Harus ambil Quran, wudhu, baca Quran agak lama, selesai, puas. Sekarang tetap kayak gitu, nggak bisa dipercepat. Mungkin bisa kalau bacaan kalian makin cepat. Tapi kan percuma lah ya kita cepet-cepetin bacaan kalau nggak menikmati gitu kan. Mending santai, baca kayak gitu. Jadi emang ini menjadi permasalahan yang sangat-sangat wajar terjadi buat kita di zaman sekarang. Kalau kalian bilang, aduh aku sekarang baca Qurannya susah banget karena banyak gangguan, itu benar dan semuanya mengalami hal itu. Semuanya mengalami hal itu. Karena mendekati Al-Quran, menjadi hamba-hamba Quran, menjadi orang yang spesial dengan Al-Quran itu butuh waktu. Dan nggak bisa dipercepat dengan teknologi. Nggak bisa kayak GoFood, nggak bisa kayak Shopee, nggak bisa. Dia butuh perjalanan. Dia butuh diusahakan pelan-pelan. Kayak kamu mencintai orang, teman-teman. Kayak kamu deketin orang. Kalau kalian pengen deketin orang nanti ya, misal kalian pengen nikah kayak gitu, kalian jangan ngelakuinnya. Suara saya masih kedengeran nggak ya, by the way, moderator? Masih, Kak. Atau putus? Cek. Jelas. Oke, masih. Thank you. Jadi, kalau misalnya nanti kalian pengen mendeketin orang gitu ya, itu nggak usah kalian langsung ngelakuin hal besar buat mulai kayak gitu. Kayak, misal nih, kalian pengen deketin orang, terus kalian langsung beliin mobil. Yang ada kalian dikatain gila kan? Ih, apaan sih baru kenal udah beliin mobil kayak gitu. Tapi bayangin kalau kalian deketin dia kayak gini. Hari ini kalian semangat ya ujian hari ini. Makasih. Udah tuh, minggu depan lagi. Katanya kemarin kamu lagi sakit ya, aku doain cepat sembuh dan semoga jadi penggugur dosa ya. Terus 3 hari lagi, hari ini kamu tadi lagi di mana? Aku lihat kamu, hati-hati ya kalau jalan-jalan. Itu kan hal-hal yang kecil-kecil tapi dilakuin terus-menerus gitu kan. Itu yang bikin orang suka sama kita. Dia nggak suka ketika kita beliin dia mobil, enggak. Tapi ketika kita ngechat dia tiap hari, ngasih kepedulian tiap hari, itu yang bakal bikin orang suka sama kita. Sama teman-teman, Al-Quran pun kayak gitu. Kalau kamu buru-buru dari awal buat seneng sama Quran tuh nggak bisa. Harus pelan-pelan. Hari ini kamu baca sekali, besok kamu hafal, lusa kamu tartil, beberapa bulan kemudian kamu amalkan. Itu yang bikin kita suka dengan Al-Quran, pun Al-Quran suka dengan kita. Jadi kalian jangan pernah bermindset gitu ya, kalau misalnya mendekati Al-Quran itu sangat-sangat cepat, atau cepat. Enggak, lama teman-teman. Karena pada akhirnya kita butuh waktu untuk deketin Al-Quran. Dan saya pengen ngasih tahu beberapa, kayaknya yang mati ini saya deh. Sebentar ya. Saya pengen ngasih tahu beberapa cara ya, buat bahasanya mendekati Al-Quran kayak gitu. Dan sebelum kita lanjut, satu hal yang mungkin pengen saya tekankan lagi adalah kalian jangan pernah menganggap kalau mendekati Al-Quran itu adalah hal yang mudah. Karena pada akhirnya nggak banyak gitu ya orang-orang yang mungkin di tengah kesibukannya itu bisa dekat dengan Al-Quran. Saya kenal banyak orang-orang hebat, bahkan saya kenal banyak orang-orang Muslim hebat gitu ya, yang mungkin bagi mereka
ngafalin Quran merupakan, bukan ngafalin, dekat dengan Al-Quran tuh merupakan hal yang bahasanya kayak harus banget untuk mereka lakukan gitu ya. BTW minta dikasih akses lagi dong akun saya yang satu lagi. Tadi kayaknya ke-live. Satu hal yang mungkin pengen saya ceritakan sebelum lanjut adalah tentang Al-Quran itu ya. Cemburuan banget teman-teman. Jadi kalau kalian, misal nih, kalian terbiasa buat baca Quran setiap hari sekali kayak gitu. Terus mendadak kalian berhenti. Karena kalian belajar gitu kan. Besok ujian lah. Hari ini nggak usah baca Quran dulu kayak gitu. Itu yang bakal bikin hubungan kalian sama Quran hancur. Sama kayak kalau kalian punya istri gitu ya, atau suami. Kalian sehari aja menghabiskan waktu dengan orang lain, dengan cewek lain, atau dengan cowok lain kayak gitu. Yang ada, kalian langsung bakal putus hubungannya, kesel gitu, saling berantem. Kenapa? Karena ya kita cemburu sama orang itu. Sama Quran tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah punya kebiasaannya, udah punya waktunya, jangan pernah kalian ganti waktu itu untuk hal lain. Nah, sekarang saya pengen ngasih beberapa tips ya, gimana cara lebih dekat dengan Al-Quran. Yang pertama nih teman-teman, cari keutamaannya. Maksudnya apa? Maksudnya kayak gini, orang itu ya, kalau tahu why-nya, kalau tahu kenapa mereka melakukan sesuatu, mereka bakal ngelakuin hal itu lebih semangat kayak gitu. If you start with strong why, you'll survive anyhow. Kayak Thanos ya. Kenapa jadi Thanos? Nggak apa lah ya, Thanos. Thanos tuh punya motivasi yang kuat banget kan. Dia ingin menghapus setengah populasi dari semesta. Thanos yang di Avengers itu loh. Karena apa? Karena dia pengen menyembuhkan alam semesta. Pengen menyelamatkan generasi-generasi penerus yang mungkin mereka nggak akan pernah bisa merasakannya kalau sekarang itu nggak dimusnahkan. Pengen menyelamatkan gitu bahasanya. Dia punya alasan yang kuat, sehingga dia berusaha keras untuk menyelesaikan apa yang dia ingin. Pengen banget selesai. Alhasilnya dia sampai mati pun memegang teguh tujuannya. Sama teman-teman, kalau kita pengen kayak gitu buat Al-Quran, cari kenapa sih kalian itu pengen banget baca Quran. Apa spesial Al-Quran? Balik lagi ke awal tadi ya, kalau kalian pengen cari keutamaannya. Semua hal yang disentuh oleh Quran menjadi sesuatu yang spesial. Manusia pun sama. Terus ada yang pengen nyari lagi, misalnya tuh kurang kuat gitu ya. Pengen cari yang lain, kalian cari sendiri. Kalian cari alasan apa yang kalian butuhkan untuk memperjuangkan Al-Quran. Cerita ketika dulu zaman-zaman Holocaust ya. Jadi habis Perang Dunia Kedua, 1947, itu Hitler membantai kurang lebih 5 juta sampai 6 juta Yahudi di Rusia waktu itu. Mereka kalah perangan, terus mereka dikurung di kamp konsentrasi. Saat itu, ketika mereka dikurung, mereka depresi semuanya. Hampir semuanya depresi, hampir semuanya putus asa. Mereka bilang, udahlah bunuh diri gitu. Karena stres kan, disiksa paginya, nggak dikasih makan, makanan dikit banget, air putih, cuman dipertahankan hidup buat kerja doang gitu. Jadi ya makannya dikit, minumnya dikit kayak gitu. Benar-benar udah kayak orang nggak ngapa-ngapain lah, stres semua. Saat itu ada seorang psikolog teman-teman yang dia juga terjebak di kamp konsentrasi itu. Namanya Viktor J. Frank. Beliau ini udah pengen bunuh diri juga. Udah megang baygon ya, tinggal diminum doang, mati kayak gitu. Tapi dia penasaran, kenapa di kamp konsentrasi ini ada orang-orang yang masih semangat, ada orang-orang yang masih kayak dia ngerasa kalau dia tuh bisa positif hidupnya. Dia ngelihat ada orang-orang yang tiap pagi bangun. Ayo bangun teman-teman, semangat kerja hari ini. Ada yang kayak gitu. Kok bisa gitu ya? Lagi kerja rodi, tapi disemangatin gitu. Semangat kerja rodi. Ada yang kalau ngapa-ngapain sambil senyum. Dia bingung kan? Kok bisa? Dia kan psikolog, dia kepo dong. Wajar kan seorang psikolog kepo sama keadaan. Dia ngeliat sekitar, ada beberapa orang yang masih semangat, masih positif. Alhasil, sebelum dia bunuh diri, dia ngadain survei, penelitian. Namanya psikolog, kepo, bikin eksperimen dong. Dia bagi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang dia itu pengen bunuh diri. Dia nanya ke orang pertama, bro, lu kenapa pengen bunuh diri? Karena semuanya udah meninggal. Ibu gue udah mati, bapak gue mati, anak-anak gue mati. Mending gue nyusul mereka daripada gue kerja di sini. Orang pertama, bro, kenapa lo pengen bunuh diri? Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa keluar dari dunia ini, dari penjara ini. Jadi mending gue mati daripada gue kerja buat mereka. Orang kedua,
Kenapa? Lu pengen bunuh diri. Karena sampai kapanpun kita nggak akan pernah bisa melihat matahari pagi lagi. Kita bakal terkurung di sini selamanya, kata orang ketiga. Itulah jawaban dari orang-orang yang pengen bunuh diri. Kelompok kedua adalah orang-orang yang masih semangat. Ditanya sama dia, kenapa kalian masih semangat? Padahal kan kita disiksa. Kita benar-benar dihajar di sini. Kenapa kamu masih semangat? Karena gue pengen banget ketemu sama istri gue. Gue pengen ketemu sama istri gue yang masih di luar sana-sana. Gue pengen ketemu lagi dan bisa quality time lagi dengan istri gue. Kata orang pertama. Kenapa lu masih semangat buat kerja di sini? Karena gue yakin suatu saat Nazi bakal kalah dan kita bisa keluar dari penjara ini. Kata orang kedua. Kenapa lu masih pengen buat semangat kerja di sini? Karena gue yakin bro, suatu saat kita di sini bisa ngelihat matahari pagi lagi. Kata orang ketiga. Teman-teman, kadang-kadang yang membedakan antara hidup dan mati hanyalah ada nggak sih alasan dalam diri kita buat hidup. Sama teman-teman, kalau kalian itu lagi pengen baca Quran, ada nggak sih alasan buat baca Quran? Apakah buat ikut-ikutan teman? Apakah supaya terlihat alim? Terserah, cari apapun teman-teman. Bahkan saya nggak memasalahkan ya. Niat kalian di awal salah nggak masalah. Jujur ya, mungkin ulama-ulama berpendapat beda. Cuman kalau saya pribadi, kalau kalian sekarang niatnya masih salah, itu nggak masalah. Asal kalian perlahan lurusin niatnya. Kayak dulu, saya pertama kali nyoba buat ngafal Quran, itu bukan gara-gara saya tahu kalau misalnya nanti bisa memberikan mahkota buat orang tua di akhirat. Enggak. Dulu karena saya suka sama orangnya alim, dan orang ini itu suka banget sama ngafal Quran. Jadi suatu hari itu saya pernah kan lagi ngimam di masjid gitu kan. Dan pas ngimam ya udah saya baca qul huwallahu ahad, Allahus samad. Habis saya selesai sholat, kan kalau di masjid saya itu ya di Fakultas Kedokteran, kita bisa ngelihat di atas gitu loh, yang ahwat-ahwat, yang cewek-cewek. Saya ngeliat ada dia gitu di atas. Saya malu dong. Ya Allah, ada dia imam gitu kan. Saya jadi imam, dia jadi makmumnya, bacanya qul huwallahu ahad gitu. Ya udah, mulai besok mau ngafal supaya nanti kalau jadi imam lagi bacanya nggak qul huwallahu ahad kayak gitu. Ya udah kan, 2 bulan kemudian saya ngimam lagi tuh, dan saya tahu ada dia karena saya lihat dia naik tangga kayak gitu. Ya udah saya baca kan. Awalnya apa? Bacanya qul huwallahu ahad tuh yang beberapa bulan lalu kan. Tapi hari ini saya beda. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ila. Wih, langsung baca Al-Jin gitu kan. Jadi keren gitu kan. Dan itu motivasinya apa? Pengen bikin dia suka sama saya. Sederhana itu doang, tapi lama-lama bosen gitu kan. Lama-lama kayak, oh dia nggak deket-deket gitu. Tapi kita udah terlanjur buat deket sama Quran gitu. Terlanjur buat ngafalin Quran gitu. Alhasil motivasinya mungkin berubah perlahan-lahan. Cuman kebiasaannya stays. Mungkin hal yang bakal bikin kamu bisa memulai sesuatu adalah motivasi. Tapi hal yang bisa membuat kamu bertahan melakukannya adalah kebiasaan. Jadi awal mungkin motivasinya salah, paling nggak kamu tahu itu salah, kamu perbaiki perlahan-lahan. Kebiasaan ngafal itu sampai sekarang masih masih ada sama saya sampai sekarang gitu. Dan awalnya gara-gara itu. Jadi saya kalau ditanya sama orang, Mas, dulu pertama kali pengen ngafal gara-gara apa? Gara-gara itu. Gara-gara saya suka sama orang, saya pengen bikin dia bangga sama saya gitu ya, pengen bikin saya terlihat diperhatiin, gara-gara saya baca surat yang panjang kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak lagi gitu. Dia udah nikah orangnya. Terus ya udah, saya sekarang nggak bisa memotivasikan buat dia lagi. Ya udah sekarang motivasinya buat orang tua aja. Buat deket sama Allah, deket sama Quran, dan membuat orang tua bisa dapat mahkota dari cahaya. Jadi cari teman-teman, kenapa kalian pengen ngafal Quran, dan coba digas pakai apapun alasan itu, diluruskan perlahan-lahan sesuai dengan keberjalanannya. Dan sebaik-baik alasannya buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman kita harus jujur ya, nggak semua orang punya kekuatan buat berjuang hanya dengan alasan itu. Harusnya emang cukup kuat. Alasan itu sangat kuat, tapi manusia yang terbatas. Paham ya? Pertolongan Allah, alasan motivasi karena Allah itu nggak terbatas, tapi kitanya yang terbatas. Kepekaan kita yang terbatas. Jadi kita harus sadar diri, nggak usah sok-sokan gitu. Kayak kita baru pertama kali ngafal Quran, langsung, oke, gue ngafal buat Allah aja. Hard, teman-teman. Saya nggak bilang mustahil, tapi untuk mayoritas dari murid-murid saya tentang baca Quran gitu ya, saya punya banyak banget adik lah ya, bahasanya adik. Intinya organisasi, macam-macam. Dan mereka semua kesulitan gitu buat baca Quran kalau misalnya nggak ada alasan lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua ini, tadi sedikit saya singgung ya, start small. Dulu pas saya pertama kali baca Quran, tadi kan ngafal, sekarang baca.
pas saya pertama kali baca Quran, itu saya itu pas masih kelas 12. Saya mau liburan SMA tuh, bahasanya liburan semester berapa ya? Semester 3 kalau nggak salah. Itu saya mulai buat tobat. Yang awalnya berantem, yang awalnya ribut sama orang, gitu ya, ngegeng, itu pengen mulai tobat dan baca Quran. Saya nanya ke guru Al-Quran saya, Pak Jai, namanya Pak Jailani kan. Pak Jai, gimana caranya nih? Saya pengen baca Quran, kayak gitu. Enaknya mulai dari mana? Sehari berapa halaman bacanya, kayak gitu. Beliau bilang, kamu biasanya sehari baca berapa halaman, kayak gitu. Saya bilang, belum pernah baca, Pak. Saya baru beli Al-Quran ini kemarin, gitu. Dia bilang, kamu kalau belum pernah baca Quran, nggak usah baca dulu. Saya kaget, pas saya mau hijrah kok, mau tobat kok mal kayak gitu kan. Saya nakal-nakal dikit. Beliau bilang, bukan gitu. Tapi nanti kamu kaget. Yang awalnya nggak pernah baca jadi baca. Udah, mulai sekarang, kamu taruh Quran itu di kantong sekolah kamu aja. Di kantong seragam sekolah kamu aja. Terus bacanya kapan, Mbak? Nggak usah dibaca. Udah taruh aja di kantong lah. Beliau ngomong kayak gitu. Saya digituin sama seorang guru Al-Quran. Nggak disuruh baca. Cuman disuruh taruh kantong. Ya udah toh. Saya taruh kantong, saya sekolah tuh. Hari pertama, hari kedua. Beberapa hari setelah saya kayak gitu, ada seorang teman nanya, itu apaan Ren di kantong? Nih sekarang rajin belajar lo ya? Terus saya bilang, Quran. Gitu kan. Wih keren, ada yang taubat nih, gitu-gitu kan teman-teman saya kan. Beberapa minggu kemudian ada yang bilang, ada Quran di kantong nggak dibaca, gimana sih lu? Gitu-gitu. Dia sering dikata-katain, sering disindir-sindir, tapi karena guru saya bilang jangan dibaca, ya udah saya nggak baca. Sampai suatu hari teman-teman, sebulan atau 1,5 bulan setelahnya, itu lagi jam kosong tuh. Benar-benar kosong. Dan itu kayak ada yang bisikin dari Quran gitu. Woi, lagi gabut kan lo? Baca gua. Yakin lo udah banyak pahala? Neraka panas woi, kayak gitu. Kayak ada yang benar-benar di pikiran saya lagi kayak gitu. Dan kebetulan teman saya bilang, Ren, gue liat lu udah sebulan lebih megang Quran tapi nggak pernah lu baca. Hasil saat itu saya ngalah dengan ego saya. Dan untuk pertama kali saya ambil Quran dari kantong dan saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun bacanya masih jelek banget. Nggak bohong, bacanya masih jelek banget. Saya nggak ngerti bedanya ha sama ha, nggak ngerti bedanya sa, sya sama so. Saya nggak tahu. Tapi saya baca dulu aja. Dan saya ingat banget itu hari pertama saya baca Quran, teman-teman. Hari pertama saya baca Quran. Dan itulah start saya. Nol saya di situ. Saya nggak start seperti teman-teman saya yang udah di pesantren, atau yang dari kecil udah diajarin ngaji sama orang tuanya. Nggak, start saya di situ. Apakah saya malu? Enggak. Saya merasa, kenapa dulu pas kecil nggak baca? Iya. Cuma malu enggak. Karena apa? At least saya udah ngerti start saya di mana. Dan saya mulai dari situ. Sekecil itu permulaannya, teman-teman. Jadi kalian tuh jangan pernah minder gitu. Kalau misalnya teman-teman kalian udah lancar bacanya, udah banyak hafalannya. Karena problem sekarang itu ya, orang-orang tuh males buat ngelakuin hal baik karena udah ada orang yang ngelakuin hal itu duluan gitu. Seakan-akan kesuksesan orang bikin kamu gagal. Padahal ya, kesuksesan orang itu nggak pernah berpengaruh sama kamu gitu kan. Bahkan malah pengaruhnya positif. Kalau mereka duitnya banyak, kamu ditraktir gitu kan. Tapi mayoritas dari kita ngerasa kalau orang lain udah sukses, kita nggak bisa sukses juga kayak gitu. Dan ini adalah hal yang salah. Manusia itu dibentuk bukan oleh 1-2 hal besar yang dia lakukan, tapi dibentuk oleh jutaan bahkan miliaran hal kecil yang dia lakukan. Teman-teman, deket sama Al-Quran juga kayak gitu. Kalian nggak usah muluk-muluk langsung pengen ngaji 10 halaman per hari kalau awalnya nggak pernah ngaji. Cukup 1 halaman per hari. Bulan depan 1,5 halaman per hari. 2 bulan lagi 2 halaman per hari. Itulah cara kita buat mendekatkan diri dengan Quran, teman-teman. Percaya atau enggak? Kalau kalian nyoba langsung gede gitu ya. Belum pernah baca, langsung 1 juz. Mungkin hari pertama kuat, hari kedua kuat, hari ketiga udah tepar, hari keempat pingsan. Terus nggak pernah ngelakuin itu lagi. Pasti kayak gitu. Kalau kalian itu mengagetkan otak kalian tuh nggak kuat. Saya anak kedokteran, teman-teman. Saya belajar teori namanya neuroplasticity. Di mana ketika otak kita itu disuruh untuk melakukan sesuatu, misalnya ya, kita pengen belajar buat naik sepeda. Otak kita tuh beradaptasi. Oke, ini orang pengen bisa naik sepeda. Dia perlahan-lahan mengubah bentuknya untuk menyesuaikan keinginan kita. Ada otak yang istilahnya jago naik sepeda, dia lagi mau berubah ke arah situ gitu, lagi mau bertransformasi ke arah otak yang jago naik sepeda. Tapi itu nggak bisa instan, prosesnya perlahan-lahan. Seperti plastisin, neuroplasticity. Neuro itu saraf, plasticity itu plastisin gitu. Plastisin itu kalau kita pengen buat yang lucu-lucu, harus pelan-pelan kan, ditarik, pelan-pelan,
emas-emas, ditarik gitu kan. Nggak bisa langsung kalian jebret, throwback yang ada. Sama, otak kita juga kayak gitu. Kalau kamu pengen mengubah dirimu menjadi diri yang lain, dan langsung kamu paksa, bakal merusak otak kamu doang. Jadi secara biologis, kita nggak direkomendasikan untuk langsung ngelakuin hal besar gitu, susah. Cobalah dengan hal-hal yang kecil. Mungkin kalian ngaji, sekarang cuma 5 halaman per hari. Itu dikit banget mungkin ya, kalau dibandingin sama kalian atau sama orang-orang yang ngaji setiap hari sejus 2 juz, mungkin dikit banget teman-teman. Tapi paling enggak, kalian udah ngaji 5 halaman lebih banyak daripada mereka-mereka yang belum ngaji. Daripada kalian nunggu motivasi, oke, aku setahun lagi bakal ngaji sejus setiap hari gitu kan. Ada orang-orang kayak gitu kan. Tapi setahun sebelumnya berarti dia nggak ngaji sama sekali gitu kan. Berarti kalau kalian hitung, kalian 5 halaman per hari selama setahun gitu ya, 5 kali 365. Setelah setahun itu selesai, kalian udah ngaji 1.500 halaman, lebih banyak daripada teman kalian tadi kayak gitu. Jadi banyak banget, kalau cuma 5 halaman per hari. Jadi cobalah buat membiasakan hal-hal kecil kayak gitu. Orang bilang, bermimpilah setinggi langit. Soekarno bilang nih, bermimpilah setinggi langit supaya kalau jatuh di antara bintang-bintang. Saya sepakat gitu. Tapi jangan lupa teman-teman, di antara mimpimu yang tinggi, selipkanlah target-target yang membumi. Jadi kalian bisa membuat anak tangga yang menyusun, yang kalian bisa menyusun anak tangga yang bisa membuat kalian melangkah menuju target kalian yang ada di langit tadi kayak gitu. Jadi memang sometimes kita harus melengkapi target tinggi kita dengan target-target kecil. Terus yang terakhir, kadang-kadang kita harus maksa diri kita, teman-teman. Orang bilang ya, kalau kita terpaksa untuk melakukan sesuatu, itu nggak baik gitu. Tapi menurut saya, kalau kita terpaksa untuk melakukan hal baik, kenapa enggak gitu kan? Awalnya mungkin terpaksa. Terus jadi biasa gitu. Biasa itu yang akan menjadi karakter kita. Dan karakter kita itu yang akan membudaya, menjadi budaya keluarga kita, atau keluarga orang-orang di sekitar kita. Dan saran saya satu, kalau kalian pengen maksa diri kalian, jangan pakai diri kalian sendiri sebagai jurinya. Itu kayak gini nih. Kalau kalian tuh misal bilang, oke, tiap hari harus ngaji 5 halaman. Kalau enggak, gue bakal denda 200.000 gitu. Gue bakal donasiin 200.000 kayak gitu. Terus ada suatu hari di mana besoknya kalian ujian. Terus kalian mikir, nggak usah dulu dah ngajinya dah. Karena besok ujian mau belajar gitu kan. Kalian memaklumi diri kalian sendiri. Alhasil, kalian bilang nggak apa-apa gitu. Ini nggak boleh, teman-teman. Ketika kalian sedang menyusun sebuah kebiasaan, yang nomor 2 tadi, nggak boleh ada pemberhentian. Justru ketika kalian bisa tetap ngelakuin ngajinya, walaupun ada ujian, walaupun ada kecelakaan, walaupun ibu kalian meninggal, naudzubilahnya, tapi kalian tetap ngelakuin, itulah yang bakal mengutuhkan kebiasaan kalian. Kebiasaan itu akan makin utuh ketika tetap dilakukan saat kritis kalian. Jadi kalian harus maksa diri kalian. Dan kalau bisa indikator paksaannya itu teman kalian. Kalian bilang ke mereka, bro, kalau gue nggak ngaji, tolong pukul gue. Alhasil kalian nggak pengen dipukul dong. Atau kalau gue nggak ngaji, denda gue 200.000. Kalian nggak mau denda dong. Alhasil kalian ngaji. Put something on the line. Buatlah sesuatu yang jadi anak taruhannya gitu. Jadi pengorbanannya. Supaya kalian tuh pengen melindungi hal itu. Dan kalau bisa yang dikorbankan itu hal yang kalian cintai. Supaya kalian nggak mau kehilangan itu. Cobalah teman-teman, saya dulu pas mau belajar nulis kayak gitu. Saya bilang ke guru saya, Pak, kalau saya nggak nulis minggu ini, tolong denda 200.000. Dan selama setahun, saya ingat banget, saya habis 4 juta itu teman-teman. Karena nggak nulis. Karena kebanyakan nggak nulisnya. Jadi waktu itu saya benar-benar udah taubat banget, udah benar-benar kesel banget, alhasil saya nulis terus. Gara-gara apa? Nggak mau duit saya diambil lagi gitu. 4 juta udah banyak banget ya gitu kan. Jadi coba buat paksa diri kalian. If you do something others don't, you'll get something others want. Teman-teman, baca Quran itu merupakan eksklusivitas yang dimiliki oleh orang-orang Islam gitu ya, oleh Muslim seperti kita. Orang-orang bisa hebat, bisa keren, seperti orang Jepang dengan tepat waktunya, disiplinnya, keramahannya, kepeduliannya, sumber daya manusia yang setengah dewa gitu ya. Cuman nggak ada yang bisa mengalahkan eksklusivitas kita dekat dengan Al-Quran. Karena kalau kita dekat dengan Al-Quran, kita nggak cuma mengandalkan ilmu kemanusiaan doang, ilmu dunia doang, tapi kita bisa membuat Allah menurunkan tangannya untuk menolong urusan-urusan kita.
Selamat menjadi hamba yang spesial. Semoga kalian bisa dekat dengan Al-Quran dengan cara kalian masing-masing. Mungkin kayak gitu. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Disclaimer dikit, saya kelihatan banget mungkin mukanya lagi pucat banget, lagi agak capek juga. Jadi mohon maaf kalau ada yang nggak make sense. Tapi harapannya ada sedikit ilmu yang bisa diambil, ada sedikit hikmah yang bisa diaplikasikan, dan paling nggak banget ada silaturahim di antara kita, karena ada malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya untuk kalian-kalian yang sedang berada di majelis ilmu kayak gitu ya. Mungkin kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan monggo banget. Kalau nggak juga nggak masalah sama sekali. Sekian, saya balikan lagi ke Mbak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Naren atas pemaparannya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang punya pertanyaan atau minta Kak Naren cerita lagi gitu, kurang cukup gitu. Mungkin teman-teman boleh nih sampaikan aja di kolom chat, nanti aku bantu Kak Naren untuk bacakan pertanyaannya. Silakan teman-teman disampaikan ya pertanyaannya di kolom chat. Mana kalau nggak salah dari panitia ada formatnya ya. Boleh teman-teman ditanya. Ya, formatnya nama garis bawah pertanyaan. Soalnya nih, kalau dari Instagram kemarin kayaknya banyak nih pertanyaan dari teman-teman yang udah dikasih lewat Instagram, udah dipublikasiin juga. Kalau mau diperjelas lagi, boleh. Oke, masuk nih satu pertanyaan dari Abrariani. Ketika lagi sibuk-sibuknya, alasan kuat apa yang Kak Naren pegang untuk tetap mau membaca Quran? Boleh Kak Naren dijawab? Oke. Kalau lagi sibuk-sibuknya gitu ya. Saya tuh kalau tentang sibuk, suka banget membayangkan dua hal ya. Pertama, tadi sudah sedikit saya singgung, tentang kebiasaan itu bakal hilang kalau misalnya kita itu tidak melakukannya sekali aja. Kayak misalnya kalian udah punya kebiasaan buat baca Quran gitu ya. Terus pas sibuk-sibuknya, kalian bilang ke diri sendiri, udahlah nggak apa nggak baca Quran dulu. Dan besoknya kalian ngelakuin itu lagi, dan akhirnya bakal hilang kayak gitu. Itu yang pertama yang saya bayangin. Jadi kalau misalnya kalian emang lagi sibuk banget atau lagi benar-benar hektik kayak gitu, kalau bisa apa yang udah kalian mulai, apa yang udah jadi kebiasaan tuh jangan pernah dilewatkan kayak gitu. Karena it doesn't worth the cost. Mungkin kalian merasa kayak oke, nggak apa-apa hari doang. Tapi akibatnya akan menjadi alasan kalian juga di hari-hari berikutnya gitu. Kalau kesibukan selevel ini bisa bikin kalian itu menghentikan kebiasaan kalian, maka ada kesibukan-kesibukan lain yang juga bakal bisa menghentikan kebiasaan kalian kayak gitu. Jadi bakal jadi domino effect yang pada akhirnya bakal menghilangkan kebiasaan kalian. Jadi kalau ditanya tentang bagaimana caranya tetap bisa melakukan sebuah kebiasaan kalau lagi sibuk banget, jawaban saya satu, korbankan aja waktu yang bisa dikorbankan. Misalnya waktu tidur, teman-teman. Waktu tidur itu mungkin serasa sangat berharga kalau kita lagi capek. Tapi 5 menit atau 10 menit sebelum tidur, apalah sih? Seberharga apa sih itu untuk digunakan untuk baca Quran gitu. Yang saya pengen bilang di sini itu kita pertahankan kebiasaannya ya, bukan kuantitas kebiasaannya. Maksudnya apa? Misalnya kita punya kebiasaan buat baca Quran. Misal biasanya kita baca 10 halaman tiap hari. Terus lagi sibuk banget. Kalian milih buat nggak baca hari itu. Mendingan daripada kalian milih buat nggak baca, kalian tetap baca, tapi coba dikurangin jadi 5 halaman atau 3 halaman misalnya. Karena apa? Karena otak kalian udah tahu kan jadwal kalian habis ini tuh baca Quran.
Tapi mendadak, kalian nggak baca. Otak kalian bingung, ini orang lagi mau berubah lagi ya? Karena kalian pengen berubah, otak kalian pun seperti yang saya bilang tadi, dia berneuroplasticity. Dia berubah menjadi otak yang nggak mau baca Quran lagi. Prosesnya dimulai itu. Oke, dia memulai prosesnya. Pelan-pelan menjadi otak yang nggak mau baca Quran. Tapi kalau kalian tetap baca, walaupun cuma 3 halaman atau 5 halaman, tapi otak kalian oke, ini orang tetap baca Quran kok. Otak mana ngerti itu lama atau sebentar gitu kan? Karena apa? Karena kamu baca juga kadang cepat, kadang lama gitu kan. Tergantung ayatnya. Kalau misalnya kamu baca Al-Baqarah ayat 282, itu 1 halaman tapi berasa 3 halaman gitu kan. Jadi kayak sometimes memang kamu coba harus tetap ngelakuin kebiasaannya, tapi kuantitasnya itu dipersedikit atau diperkecil kayak gitu. Itu tips dari saya. Saya pribadi, kebiasaan yang mungkin sampai sekarang nggak pernah hilang itu tahajud ya. Tapi sampai sekarang, tahajud saya itu cuma 2 rakaat doang. Beneran, 2 rakaat, 1 rakaat. Dan dari dulu SMA sampai sekarang, itu bacaannya sama. Pas tahajud, bacaannya cuma Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, sama Qul a'udzu birabbil falaq. Udah, 2 tahajud, 1 witir, 3 surat itu doang gitu. Tapi sampai sekarang tetap saya lakuin. Kenapa? Karena nggak berat. Bangun, nggak sampai 3 menit, tidur lagi udah. Wudhu 1 menit, sholatnya 2 menit, udah tidur lagi. Jadi, kalau kamu pengen bikin kebiasaan itu nggak mengganggu kesibukan, oh ya, orang-orang bilang gini kan, jangan sampai kesibukan mengganggu kebiasaan kamu. Benar. Tapi jangan lupa, jangan sampai kebiasaanmu mengganggu kesibukan. Ini benar juga. Jadi kalau kamu punya kebiasaan, coba nggak usah besar-besar dulu, nggak usah yang terlalu masif dulu. Kayak gimana sih baca Quran 1 halaman bisa ganggu kesibukan kamu? Emang selama apa baca Quran 1 halaman? Gitu? Nggak sampai 2 menit, 3 menit udah selesai gitu kan. Jadi coba untuk tidak mulukan kebiasaan kamu supaya bisa jadi kebiasaan dulu, baru nanti kalau udah bener-bener settle, bener-bener nggak bisa kamu tinggalin, barulah dinaikin kuantitasnya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, yang saya selalu ingat adalah mungkin aja kesibukan kita bakal lebih berkah kalau kita ngelakuin kebiasaan kita. Ini yang harus kita percaya. Ingat tadi ya, kita di awal berbicara tentang keajaiban Allah. Allah itu akan memberikan kita keajaiban kalau kita percaya keajaiban itu bakal terjadi. Kalau kata teman saya, kita yang percayakan dongengnya Allah, maka akan mendapatkan dongeng tersebut. Jadi, kalau kita percaya, oke, kalau gue tetap baca Quran hari ini, ujian gue bakal lebih mudah. Kalau gue baca Quran hari ini, nanti UKM PPD gue bakal lebih mudah. Kalau nanti gue baca Quran hari ini, nanti ngelamar gue bakal diterima kayak gitu. Kita coba hal-hal kayak gitu, kita masukkan ke otak kita gitu. Ada keberkahan-keberkahan, ada variabel-variabel yang di luar logika manusia, yang megang Allah kayak gitu. Kayak gini, kalau kamu pengen ngelamar orang, kamu udah siap dengan segalanya gitu. Kamu udah punya duit, udah punya jawaban. Kalau ditanya, nanti kamu apa berapa juz, sudah bisa jawab 20 juz gitu misalnya. Atau ditanya, kamu kerjanya apa, udah bisa bilang, kamu trainer ASEAN misalnya kayak gitu. Atau kamu seorang dokter, kan keren gitu kan. Tapi in the end, yang megang hati bapaknya siapa? Allah gitu. Jadi kamu butuh keberkahannya Allah. Butuh ada variabel Allah di situ. Dan kamu dapetinnya gimana? Dengan kebiasaan-kebiasaan tadi. Kebiasaan apa? Baca Quran, sholat tahajud, sholat duha. Siapa tahu usaha kamu mungkin cuma 0. Lagi capek banget kan, tepar, sakit gitu kan, lagi butuh istirahat. Tapi keberkahan kamu 100. Gimana tuh 100? 100 gitu keberkahan kamu. Jadi usaha tadi tertutupi oleh keberkahan kamu. Ada waktunya di mana keberkahan itu come to the rescue. Turun, Allah tolong ketika kamu sedang butuh pertolongannya. Kita harus percaya dulu. Kalau kita belum percaya sama saya, nggak akan terjadi keajaiban itu. Jadi emang yang kedua agak tricky, makanya saya mulai dari yang pertama tadi. Mungkin kayak gitu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, itu jawaban dari kakaknya. Gimana dari Abrari tadi? Abrariani, maaf. Gimana, udah terjawab belum? Atau mau ada follow-up question? Oke, udah terjawab ya. Semangat, pertahankan kebiasaannya, Abrariani. Ini ada pertanyaan lagi, Kak, dari Putri. Sebenarnya apa saja, Kak, ciri-ciri kalau kita sudah mulai jauh dari Al-Quran? Boleh, Kak, dijawab? Oke, menarik ya. Kalau kita jauh dari Al-Quran, kira-kira apa sih?
Jawaban dari saya satu. Kalau kamu sukses. Berarti ada 2 jawaban. Kalau kamu lagi dalam keadaan sukses dunia, atau lagi semuanya baik-baik aja gitu ya, kayak kamu ujian lulus gitu ya, punya teman banyak, duit berlimpah gitu. Kalau kamu lagi sukses, tandanya kalau kamu jauh dari Al-Quran adalah kamu ngerasa hampa. Ada something's missing. Kayak kamu udah jadi orang sukses tapi nggak punya jodoh. Perasaannya kayak gitu, teman-teman. Saya nggak tahu rasanya, itu kata orang tua saya. Orang tua saya itu umur 24 kalau nggak salah ya udah punya rumah, bapak saya ya, udah punya rumah, kerjanya udah bagus. Cuman waktu itu bapak cerita, enggak, nanti kamu kalau nikah jangan tua-tua ya. Kenapa? Gitu kan saya tanya. Dulu bapak pernah udah umur 23 24 udah lulus kuliah, udah punya rumah, teman-teman banyak, kantor bagus, mana ada yang hampa gitu. Apa tuh, Pak? Nggak ada yang bikin nyaman di rumah, nggak ada yang bikin rindu di rumah kayak gitu. Dan jawabannya adalah nikah gitu kan. Kata bapak saya kayak gitu. Terus saya tambahin, sekarang gitu ya, dulu saya mana tahu. Sekarang saya bilang, kalau mungkin kalian ngerasain hal kayak gitu, walaupun mungkin emang belum usianya nikah gitu, ada yang hilang, mungkin yang hilang bukan pasangan, tapi Al-Quran. Kalian lagi sukses, lagi bahagia banget, lulus semua ujiannya, tapi kayak ada yang kurang, gitu. Ada yang ganja, ada yang hampa. Kayak your life has no meaning kayak gitu. Mungkin itu Quran lagi manggil. Hati kalian lagi ada yang pergi. Pergi kemana? Pergi ke Quran, karena kangen. Sehingga hati kalian tadi kosong gitu. Ada yang hilang, ada pecahan yang pergi gitu kan. Sehingga kalian ngerasa ada yang hilang. Karena pecahan hati kalian itu lagi mencari jodohnya. Jodohnya siapa? Quran. Itu kalau kalian lagi sukses. Kalau kalian lagi gagal, malah gampang, teman-teman. Kalau kalian sedang merasa gagal, nangis-nangis, sedih, ya mungkin solusinya itu Quran. Kalau kata Avatar Eng ya, when people is on their all-time low, kalau misalnya orang itu lagi merasa dalam keadaan yang paling-paling rendah, lagi all-time low gitu ya, they are open to greatest change. Mereka terbuka untuk perubahan yang paling besar. Jadi ketika kita lagi down, lagi benar-benar jatuh, lagi sedih gitu ya, kita harus ngerasa gitu. Kita bisa evaluasi, yang kurang di mana. Kalau kalian ngerasa udah ngelakuin semua usaha duniawi dengan keren gitu, udah belajar, udah benar-benar berusaha sekuat tenaga, nggak pernah tidur siang malam gitu kan, tapi tetap gagal. Mungkin yang kurang bukan usaha duniawi kalian, tapi yang kurang adalah kedekatan kalian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedekatan kalian dengan Quran. Jadi coba kamu analisis, kamu SWOT gitu ya, dirimu sendiri. Betul, SWOT itu penting banget. Saya ngasih sedikit intermezzo ya. SWOT itu penting banget. Kalau katanya Elon Musk, SWOT everything. Anaknya dia mau beli Uber Food ya, makanan Uber kayak GrabFood kayak gitu. Pak, beli yang mana? Coba pilih antara A sama B ini, kata Elon Musk. Yang mana? Kamu SWOT sendiri. Anaknya baru usia 7 tahun dari suruh nge-SWOT, teman-teman. Kenapa? Karena penting banget SWOT itu. Sama, kalian juga harus berhasil buat nge-SWOT diri kalian sekarang. Kamu yang sekarang ini lagi dalam posisi apa? Berhasil, gagal, sedih, bahagia, kamu cari tahu. Dan dari situ, kamu cari. Kira-kira diriku yang sedang kayak gini ini lagi merasa hampa nggak ya? Lagi merasa sedih nggak ya? Kalau sedih mungkin aku butuh Quran. La tahzan innallaha ma'ana. Lagi butuh sabar, innallaha ma'as-sabirin. Lagi butuh teman-teman yang bisa memberikan kamu kekuatan gitu misalnya. Yang bisa membuat kamu lebih utuh kayak gitu. Ya, mungkin jawabannya ada Al-Quran semua. Jadi, sometimes itu mungkin kita itu nggak ngerti kalau kita jauh dari Al-Quran karena kita kurang untuk mengetahui diri kita sendiri. Kita nggak ngerti, kita kalau lagi sedih itu kayak gimana sih? Coba kita tanya diri kita sendiri. Seorang Narendra, kalau lagi sedih, apa yang dilakukan sama dia? Kalau kamu nggak bisa jawab, jangankan mengenal pasangan kamu, coba kamu mulai dengan mengenal diri kamu sendiri. Narendra, kalau sedih itu pengen banget tidur doang. Bener-bener nggak mau balas chat orang. Nggak mau buka Instagram. Nggak mau buka media sosial. Pokoknya cuma mau di depan laptop nonton TV doang. Nonton games doang. Kalau lagi seneng, kayak gimana? Kalau lagi seneng, pokoknya semua orang ditanggepin di grup. Grup semuanya dibalas sama dia. Kamu harus bisa mendefinisikan dirimu lagi seneng atau sedih. Dan dari situ baru kalian ambil evaluasi. Ini senengnya hampa nggak ya? Ada yang kurang nggak ya? Kalau nggak ya mungkin kalian emang masih dekat sama Quran, masih rutin baca Quran. Tapi kalau iya mungkin ada yang kurang. Karena seperti yang saya bilang tadi ya, Quran itu cemburuan. Sama kayak kalau kalian punya pasangan, dia cemburuan. Kalau kamu bilang dikit, dia marah-marah kan? Kamu
kemana hari ini? Aku nggak ditelepon sama sekali. Aku tuh kangen, tau nggak sih? Kangen kamu 3.000 kali, misal kayak gitu. Sama Quran juga kayak gitu dengan bahasanya sendiri. Dan bahasanya Quran jauh lebih elegan. Dia ngambil satu bagian dari hati kamu, dia bawa buat berdoaan dengan Quran, sehingga kamu ngerasa ada yang hilang dari hati kamu. Itu kalau cara yang bukan jelas loh ya. Maksudnya kalau yang jelas kan kamu bisa track sendiri. Hari ini baca Quran nggak ya? Al-Quran kamu di rak berdebu nggak ya? Itu kan hal-hal yang jelas gitu ya. Ini tadi saya jawab hal-hal yang mungkin bisa menambah hal yang udah kamu tahu. Saya rasa kalau nge-track tiap hari baca Quran udah berapa halaman atau seminggu berapa kali, amal yaumi, kalian udah ngerti gitu ya. Cuman tadi yang tambahan aja. Kalau yang udah jelas mungkin saya paling suka pakai amal yaumi ya. Jadi kalian punya organisasi, punya komunitas, punya teman, coba amal yaumian bareng mereka. Jadi bisa saling evaluasi. Tiap minggu store bareng-bareng. Bro, minggu ini gue baca Quran 5 hari dalam 7 hari. Terus gue sholat duha 5 hari dalam 7 hari. Gue sholat tahajud tiap hari. Jadi bisa tukeran gitu tiap minggu. Jadi kalau misal kamu lagi ada yang futur gitu ya, kok mendadak lu nggak sholat duha? Waduh, lu lagi kenapa? Lu depresi, mau bunuh diri lu ya? Jadi bisa kayak gitu sama teman kayak gitu. Jadi coba buat cari orang-orang buat diajak amal yaumian bareng. Jadi secara kuantitas terlihat kalau turun. Tadi mungkin jawaban saya yang tadi 2 itu secara kualitas gitu ya. Kita ngerasa udah banyak amalnya, tapi tetap ngerasa hampa. Kita udah ngerasa banyak amalnya, tapi tetap ngerasa sedih. Mungkin ada missing piece selain kuantitas, yaitu mungkin kalau baca buru-buru, baca buat formalitas doang, atau mungkin jenuh gitu. Orang kan kadang-kadang nih ya, baca Quran tiap hari itu lama-lama jenuh juga gitu kan. Mungkin harus diinovasi. Yang awalnya baca doang, jadi baca dan ngafal. Yang awalnya baca doang, baca dan tartil. Yang awalnya baca doang, baca dan amal. Yang awalnya baca doang, jadi baca dan denger. Yang awalnya baca doang, jadi baca dan bikin nada gitu. Dulu saya kayak gitu teman-teman. Saya bosan baca Quran, alhasil saya ketika baca Quran tuh sambil dinada-nadain gitu. Jadi saya juga enjoy kayak denger lagu gitu. Ya kayak gitu, jadi kemana-mana. Semoga menjawab pertanyaannya. Iya. Makasih Kak Naren. Gimana Putri, gimana? Sudah terjawab atau belum? Jadi mulai dari kenali diri sendiri ya. Oke, makasih Putri. Ini ada pertanyaan lagi kan, nih banyak sebenarnya pertanyaannya dari Restia. Bagaimana jika kita mengajarkan Al-Quran, tapi sikap atau perilaku kita tak sesuai ucapan, sedangkan mengajar adalah kewajiban kita? Gimana dari Kak Naren? Oke, mantap pertanyaannya. Saya kalau dengar pertanyaan kayak gini, mungkin saya tahu banget maksud Mbaknya itu baik buat diri sendiri gitu. Cuman saya selalu menganggap itu sebagai sebuah peringatan, reminder buat saya. Karena saya ngomong banyak hal tadi, seakan-akan saya udah bisa gitu. Bener nggak sih? Kayak saya ngomong A, B, C, sampai Z, tapi apakah saya kayak gitu? Terkadang saya mempertanyakan diri saya sendiri. Saya bilang harus rutin buat ngaji, apakah saya udah rutin? Saya bilang rutin buat tartil atau buat ngafal, apakah saya sudah kayak gitu. Bahkan baru banget tadi malam saya lupa setoran hafalan gitu, baru diganti hari ini malam, tapi tetap aja itu suatu hal yang nggak disiplin gitu kan. Maksud saya nggak ngajar ke kalian padahal saya pribadi harusnya setoran semalam malah jadi hari ini kayak gitu. Jadi ya sometimes saya menganggap itu sebagai sebuah reminder buat diri saya sendiri. Terima kasih udah ditanyain, karena menurut saya pribadi ini pertanyaan yang penting banget. Banyak banget orang itu nggak mau buat do something good atau teach something, ngajar something, berbagi karena merasa dirinya belum worth it untuk melakukannya. Tapi the problem is, kalau kita menunggu kita bisa, menunggu kita sempurna, menunggu kita selesai, itu sampai kapanpun kita nggak akan pernah selesai. Misal, kita sekarang udah rutin baca Quran. Apakah tahun depan kita pasti sudah rutin atau pasti tetap rutin baca Quran? Enggak, teman-teman. Waktu itu dimensinya Allah. Yang namanya waktu dan masa depan itu dimensinya Allah. Jadi maksudnya adalah kalau kalian sekarang merasa sudah pasti, udah bisa, udah selesai, mungkin tahun depan yang selesai bakal berubah jadi belum selesai. Jadi in the end, orang-orang yang ngajar karena dia sudah paham, dia sudah selesai pun harus tetap mempertahankannya di tahun depan. Sama. Kayak kita yang ngajar tapi belum selesai pun, tugas kita bukan mempertahankannya, tapi mengejarnya. Kalau sudah terkejar, baru kita mempertahankannya. Hidup itu tentang 2 itu doang, teman-teman. Kalian kejar, tercapai, pertahankan. Jatuh, kejar lagi. Jadi, saran dari saya, Mbak, terkadang itu ada orang-orang yang mungkin perantara keterbukaan hatinya, perantara bahagianya, itu hadir lewat perantara Mbak. Maksudnya kayak gini, orang itu belum pernah ngaji sama sekali.
Semua orang udah nasihatin dia buat ngaji. Gurunya, orang tuanya, temennya. Bro, ayo tobat bro, jangan dugem terus, jangan diskotik terus, gitu. Kayak dulu, saya, anak geng motor, anak nakal banget, semua teman-teman nasihatin, weh lu, ayolah sekolah, gitu. Jangan ngegeng terus. Guru-guru saya juga udah, orang tua saya nggak peduli. Intinya udah semuanya udah nasihatin gitu sama saya. Tapi, saya nggak berubah kayak gitu. Sampai ada suatu guru yang datang sama saya buat ngubah saya perlahan-lahan kayak gitu. Dia ikut ngegeng, ikut balapan motor. Nah, maksudnya apa? Terkadang dalam hidup kita, yang bisa mengubah kita cuma satu orang. Awal mula kita berubah karena satu orang kayak gitu. Dan mungkin ada orang-orang di luar sana yang awal mula berubahnya itu lewat Mbak. Yang mana kalau Mbak belum siap buat berbagi, belum siap buat ngajarin, sampai kapanpun orang itu nggak akan pernah bisa berubah. Kenapa? Karena perantaranya cuma Mbak doang. Jadi sometimes saya mikir kayak gini, kalau saya belum berani menyampaikan karena saya emang belum selesai atau belum siap, mungkin aja ada orang-orang yang sampai kapanpun nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak bahagia. Kenapa? Karena perantaranya itu saya. Itu yang pertama. Sometimes kita harus nggak egois kayak gitu. Mungkin yang butuh buat menyampaikan itu bukan kita, tapi mereka yang butuh. Mereka yang butuh penyampaian itu. Bukan kamu yang butuh penyampaian itu, tapi mereka kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, justru ketika kita menyampaikan, itu ada sebuah penekanan kalau kita sudah menyampaikan. Kayak saya nih, misalnya ngomong segini banyak. Setelah ini saya bakal refleksi diri. Saya tadi ngomong ini. Saya udah ngelakuin belum ya? Saya tadi ini enggak ya? Kayak gitu. Jadi kayak ada semacam penekanan buat memperbaiki diri lagi. Dulu saya pernah nih ya, lagi futur banget di bagian tahajud. Tadi saya bilang kan, tahajud itu merupakan salah satu kelebihan saya sampai sekarang. Pernah suatu hari di semester berapa, waktu saya lupa, saya tuh lagi benar-benar futur tahajudnya. Tiba-tiba ada undangan tentang pentingnya sholat tahajud, teman-teman. Saya disuruh ngisi, Mas Naren, ngisi tentang pentingnya sholat tahajud ya, besok pagi. Saya kaget, seakan-akan Allah itu pengen mengembalikan saya ke jalan tahajud lewat berbagi, lewat sharing, lewat ngisi. Dan mungkin ketika mbaknya merasa, oh ini tuh bisa gue nasihatin orang ini nih. Tapi aduh aku belum bisa gitu. Mungkin tuh Allah kasih sengaja orang itu. Untuk apa? Untuk bikin mbaknya menyelesaikan apa yang belum selesai. Ingat, rezeki datang dari arah yang tidak diduga-duga. Sama, kayak kesempurnaan suatu ibadah, kesempurnaan suatu sikap, kesempurnaan sebuah kebaikan, itu juga datang dari arah yang nggak diduga-duga. Orang bilang, kamu jangan berbagi sebelum kamu sempurna. Menurut saya yang benar, kamu jangan berbagi sebelum kamu punya tekad untuk sama-sama ikut memperbaiki. Nggak apa kamu kasih ke mereka hal yang belum kamu kuasai, tapi kamu berjanji bakal mengusahakan hal tersebut, bakal mengupayakan hal tersebut. Bahasanya kayak apa ya? Kayak ya udah, kalau kamu sangat-sangat emang malu buat menyampaikannya sendiri, pakai orang lain aja. Kayak misalnya saya sering ceritakan Elon Musk nge-shoot anaknya sendiri. Saya nggak bilang gitu, karena saya belum punya anak. Saya nggak bisa ngomong, bro, coba shoot anak-anak kamu sendiri. Saya juga belum kayak gitu. Jadi kalau kalian benar-benar takut buat kayak gitu, coba pakai orang lain aja. Pakai orang-orang yang kamu lihat udah kayak gitu. Jadi ya, kamu mencontohkan orang lain untuk bisa menjadi jawaban atau inspirasi buat orang-orang yang ingin kamu ubah kayak gitu. Tapi saran dari saya, Mbak, jangan sampai ada sedikit keraguan dalam hati kita yang membuat orang-orang itu yang harusnya bisa berubah karena perantara kita nggak jadi berubah kayak gitu. Karena mungkin ada orang-orang yang kebahagiaannya hadir lewat perantara kita, ada orang-orang yang sehatnya gitu ya, kalau saya kan dokter, atau apapunnya itu, kesejahteraannya itu hadir lewat perantara kita sebagai orang-orang yang nanti kelak bakal beririsan kehidupan dengannya. Jadi ya, kasihan di merekanya sih. Tapi ya, yang penting tadi, kalau kita udah mencoba buat memperbaiki, menyelesaikan, menurut saya nggak masalah buat mencoba berbagi kepada orang-orang di sekitar kita. Karena mungkin itu yang bakal membantu kita untuk menyelesaikan apa yang belum kita selesaikan. Mungkin kayak gitu, semoga bisa menjawab pertanyaan. Ya, semoga menjawab ya pertanyaannya. Sudah menjawab kah atau ada mau ditanya lagi? Oke. Terima kasih, Restia. Mungkin kita masih cukup nih satu pertanyaan lagi atau dua dari Kamelia, Kak.
Bagaimana cara menjaga hati dan diri supaya terus istiqomah dengan Quran? Dan bagaimanakah cara menumbuhkan mindset bahwa dengan Quran urusan akan semakin dipermudah? Terima kasih, Kak. Boleh, Kak? Oke. Yang kedua dulu ya. Yang kedua lebih menarik. Yang kedua, menurut saya tunggu timingnya. Yang kedua tuh gini, kapan sih kita bakal dapat keajaiban Allah tentang Quran gitu kan? Kayak mungkin Mas Naren tadi ngomong-ngomong tentang keajaiban, tapi sebenarnya belum pernah mengalaminya gitu ya. Atau mungkin Mas Naren udah mengalaminya, tapi kita kan belum kayak gitu. Jadi saya sendiri nggak bisa jawab terkait ini. Karena saya sendiri percaya karena saya mengalaminya. Waktu itu saya masih SMA. Saat masih SMA itu saya belum pernah sholat berjamaah. Kayak kalau sholat ya udah, bukan kalau sholat ya udah. Saya nggak pernah sholat juga. Sampai suatu hari saya pusing tuh, karena hari Sabtu, ini hari Jumat ya, waktu itu hari Jumat, terus hari Sabtunya itu ada acara di banyak tempat. Saya ada remet biologi jam 9 pagi, ada kumpul Karang Taruna komplek jam 9 pagi, ada diajak makan sama orang tua jam 8 pagi, sama jam 10 itu ada kumpul rohis di SMA. Jadi semuanya bentrok pada satu titik doang, 1 jam doang. Dan waktu itu saya pusing gitu ya. Kalau sekarang udah aman ya, kayak ada manajer juga yang ngurus senjata, bukan saya gitu kan. Tapi dulu kan pusing tuh, saya benar-benar belum pernah mengalami yang kayak gini. Alhasil waktu saya nanya ke seorang guru gitu, karena saya deket sama gurunya yang tadi saya ceritain ya, yang nyelamatin saya dari jahiliahan. Saya nanya, Pak, besok saya ada gini-gini, enaknya gimana gitu. Terus beliau bilang, kamu mau nggak nyoba sholat berjamaah tepat waktu kayak gitu? Lah apa hubungannya Pak? Beliau bilang, kalau kamu udah nurutin waktu-waktu yang Allah kasih buat kamu gitu ya, maka Allah itu bakal memudahkan waktu-waktu dunia untuk kamu. Yaudah, coba kamu besok coba buat sholat berjamaah di masjid gitu. Sholat subuh lah. Ya udah saya tidur kan malam itu, malam Sabtu saya tidur, bangun-bangun Sabtu pagi pas subuh. Saya tuh biasanya bangun subuh tuh nggak ngapa-ngapain, nggak sholat, nggak lain-lain gitu. Cuman karena waktu saya ingat nasihat guru saya itu, saya sholat di masjid. Saya jalan, pertama kali ke masjid, kenalan sama orang sana, terus habis sholat itu ada kayak tilawah bareng gitu, baca Quran. Saya waktu itu kan belum bisa baca Quran aja, cuma dengerin doang kayak gitu. Selesai itu, saya baru keluar masjid. Di perjalanan pulang itu ngerasa kayak tenang banget. Padahal padahal hari itu ada agenda bentrok gitu ya, tapi ngerasanya kayak damai banget. Bener aja, pas saya sampai rumah, itu mendadak ibu saya bilang, "Gah, besok aja ya ke Grand Wisatanya, jalan-jalannya, ini kebetulan ada kerjaan mendadak," kayak gitu. Ibu saya satu. Yang kedua, remet biologi. Ditelepon saya sama Bu Rina, guru biologi saya. "Enggak, remetnya diubah jadi sore aja, ini saya harus kontrol kehamilan dulu paginya." Ibu nggak jadi berangkat, yang biologi dijadiin sore. Dan terakhir, rohisnya. Ditelepon sama ketua rohis, "Enggak, ntar aja ya, rohisnya habis zuhur aja. Ini kebetulan gue pembinanya baru bisa habis zuhur." Agenda yang awalnya bentrok 4-4-nya, disusun sama Allah, satu jadi nggak ada, satu pagi, satu siang, satu sore. Ini kisah yang bikin saya percaya tentang keajaiban, teman-teman. Dan saya tanya, dan mungkin teman-teman nanya, "Mas, tapi kita belum menemukan kisahnya, belum menemukan keajaibannya, apa yang harus dilakukan?" 2, percaya dan terus lakukan aja. Nanti ada momennya di mana pada akhirnya kalian menemukan keajaiban itu. Teman-teman, terkadang solusi dari sebuah masalah itu bukan mengubah solusinya atau bukan dengan inovasi. Kayak misal, kalian mikir kan, kayak mungkin butuh cara lain kayak gitu. Tapi seperti air yang lagi menetes ke sebuah batu. Nggak butuh diubah airnya jadi asam, in the end, batunya pun bisa terkikis gitu kan. Yang dibutuhkan apa? Waktu. Kalian coba buat terusin aja dulu, percaya dan lakuin hal-hal yang mungkin kalian lakuin terus-menerus, nanti ada satu hari, ada suatu kejadian yang bakal bikin kalian percaya kalau keajaiban itu benar-benar ada. Dan yang paling berhak untuk menunjukkan kapan waktunya, apa yang terjadi itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertanyaan yang kedua. Kalau yang pertama, menumbuhkan mindset dan hati buat dekat sama Al-Quran. Mungkin nggak usah panjang-panjang jawabnya. Kalau saya pribadi, selalu seneng banget sama kisahnya Nabi Muhammad gitu ya. Ketika beliau itu benar-benar bisa ngelakuin semuanya, dan kalau ditanya,
apa yang mendasari kamu lakukan itu? Jawaban adalah Al-Quran gitu. Akhlak beliau itu merupakan kumpulan dari ayat-ayat Al-Quran yang mana kalau orang bisa jadi keren karena Al-Quran, saya juga pengen jadi orang kayak gitu. Maksudnya kayak gini, kayak ada orang hebat, kita pengen meniru kebiasaannya gitu. Dan kebiasaan Nabi Muhammad adalah Al-Quran. Maka saya pengen meniru kebiasaan itu. Jadi kayak cara saya buat dekat dengan Al-Quran, salah satunya adalah karena saya juga pengen dekat dengan Nabi Muhammad. Jadi ketika pengen dekat sama Nabi Muhammad, pengen dekat sama Quran, otomatis dekat sama Allah juga kayak gitu. Karena ketika kita berbicara masalah hati gitu ya, banyak banget hal-hal yang mungkin jadi variabel gitu ya. Kayak ria, iri, terus kalian ngerasa sombong, udah hafal Quran, dan lain-lain. Jadi yang terpenting dari proses hati adalah kalian sering-sering buat mengeval hati kalian sendiri, sering-sering buat mempertanya apa yang lagi dipikirkan oleh hati, perasaan lagi kayak gimana, terus lagi pengen apa, sering-sering kalian analisis sendiri hatinya itu lagi ngapain, lagi mikirin apa, lagi merasakan apa, dan ya sering-sering buat kalian tanamkan, sering-sering buat kalian isi hati kalian dengan Al-Quran. Entah dengan kegiatan sehari-hari, entah dengan pemikiran-pemikiran pas lagi kosong, atau entah dengan kajian-kajian tentang Al-Quran. Intinya seringin aja kalian dengerin Al-Quran atau suasanain diri kalian dengan Al-Quran. Sebagaimana dulu saya dekat sama Quran, hanya dengan naruh Quran di kantong doang, endingnya bisa dekat sama Quran. Kalian sekarang mungkin punya start yang lebih keren dari saya, bisa dengan tilawah Quran tiap hari, bisa dengan kajian tiap hari, bisa dengan nyetel murotal setiap hari sekali. Pokoknya suasanakan diri kalian dengan Al-Quran. Karena sesuatu itu sangat berpengaruh, sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Kalau lingkungan kalian sangat kondusif untuk membuat kalian dekat dengan Al-Quran, maka hati kalian pun bakal mengikuti lingkungan kalian. Jadi coba kalian modifikasi lingkungan kalian. Kalau kalian bangun, pertama kali di hadapan kalian adalah stiker tentang Al-Quran. Kalau kalian lagi ngobrol sama keluarga kalian, ada topik tentang Al-Quran. Kalau kalian lagi nonton TV, sempatkan dengerin murotal Al-Quran, atau alarm kalian mungkin Al-Quran, itu bakal membuat mindset kalian, otak kalian, hati kalian, itu semuanya lebih dekat dengan Al-Quran. Tapi sejujurnya buat pertanyaan tentang hati, saya nggak berani buat menjawab lebih jauh, karena yang memegang hati itu Allah Subhanahu Wa Taala, dan mungkin tiap orang itu punya jawabannya masing-masing, cara dekat dengan Quran versi mereka masing-masing kayak gitu. Kalau dari versi saya sendiri, saya suka dengan cara saya tadi, tapi mungkin buat orang lain itu sangat tidak bermanfaat dan mereka punya cara lain. Misal kayak para ulama gitu ya, mereka sangat suka buat kita tuh harus paham Quran karena kita harus mengerti keutamaannya kayak gitu ya. Cuman bagi saya pribadi, saya belum sampai ke level itu, saya masih menganggap ilmu-ilmu yang kayak gitu sangat-sangat membosankan. Saya pengen belajar, tapi belum sampai level ke arah situ. Jadi bagi saya sekarangnya di posisi ini, yang bakal terus insya Allah diperbaiki, itu ya saya mencoba untuk melingkungankan Al-Quran di sekitar saya untuk bisa membuat saya lebih dekat dengan Al-Quran. Mungkin kayak gitu, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Oke, begitu Kamel bakal menjawab, coba cari versi kamu ya. Ini tanggung banget nih Kak, satu pertanyaan lagi, dikasih waktu sama panitia, dari Aisyah, apakah ada metode yang Kakak terapkan agar membuat kita menghafal Al-Quran menjadi lebih mudah? Silakan Kak. Oke, pertama saya minta maaf, karena saya nggak bisa dibilang habis Quran juga. Saya pernah setoran 30 juz, pernah. Cuman sama sekali nggak akan saya bilang hafal. Mungkin yang baru hafal pun nggak sampai 10 juz gitu. Yang udah hafal benar-benar hafal ya. Jadi saya sama sekali bukan orang yang berkapasitas buat menjawab ini dengan sebaik-baik jawaban. Mungkin nanti mbaknya bisa tanya ke di UI, insya Allah banyak kan orang-orang yang hafiz Quran. Kalau di angkatan saya dulu siapa ya anakku yang hafiz Quran ya? Mas Waznan, Mas Fadli Waznan, terus angkatan saya lagi Mas Arista. Nah, itu udah tua-tua banget tapi ya, anak 2015, 2014. Nggak hafal lah mungkin. Intinya insya Allah banyak ya kakak tingkat, teman-teman kalian yang hafiz Quran, mungkin mereka lebih bisa buat menjawab hal itu. Cuman kalau dari saya pribadi, itu tips saya 2. Saya itu orang yang susah banget ngafal, teman-teman. Beneran. Saya tuh kalau kata guru setoran saya, apa sih ngomongnya? Muhafiz saya, guru setoran saya itu termasuk orang yang ngafalnya lama banget, kata beliau. Cuman kata beliau juga, saya itu juga orang yang ngafalnya paling lama inget juga, jadi nggak gampang lupa. Jadi tips dari saya, kalau menurut saya pribadi, karena saya orangnya kayak gitu, saya ngafal dikit, yang penting hafalnya bertahun-tahun kayak gitu. Kalau saya 2,
Pertama ngafal setiap minggu itu 1 halaman sampai sekarang. Saya setoran ke seorang guru namanya Mas Anas Yahya. Itu setiap minggu kalau nggak 1 halaman 2 halaman. Dan itu pasti diulang-ulang. Jadi kalau nyetor, kalau pas setoran itu kan biasanya orang kan 1 halaman terus halaman berikutnya gitu kan. Kalau saya nggak, saya pas setoran itu 1 kali setoran itu 5 kali. Jadi diulang-ulang 5 kali kayak gitu. Itu biar hafalnya kayak gitu. Jadi tips dari saya kayak gitu karena diri saya kayak gitu. Karena cara saya ngafal kayak gitu. Terus cara saya buat semangat buat ngafal dengan cara ikut daurah-daurah. Jadi saya sering banget ikut daurah tuh kayak pernah di Ataun, pernah di Salaman ITB, di Nurul Huda Solo. Ikut kayak gituan bukan buat ngafalnya. Biasanya kan ada program ngafalnya tuh ya kayak misal dalam sebulan bisa hafal 10 juz kayak gitu. Ya mungkin saya tetap ngafal. Cuman saya udah paham, saya nggak akan pernah bisa ngafal 10 juz dalam sebulan kayak gitu. Jadi yang saya cari apa? Ketemu orang-orang yang ngafal juga, semangatnya, motivasinya kayak gitu. Jadi dalam proses kalian ngafal, kalian cari semangat dan motivasi yang ada di sekitar kalian juga, itu penting banget. Buat apa? Membangkitkan semangat kalian lagi. Walaupun mungkin target kalian akan tercapai, tadi saya bilang ya, mimpi yang tinggi bakal tercapai dengan hal-hal kecil kayak gitu. Dan mungkin ikut daurah itu bukan hal kecil kan, hal besar kalian bayar gitu kan. Cuman hal besar itu berguna. Hal kecil itu sangat esensial buat perlahan-lahan menyusun anak tangga menuju mimpi kalian yang tinggi, tapi hal besar itu yang membuat kalian ingat kalau kalian punya tujuan itu. Jadi kalau kalian lagi nggak semangat, lagi futur, coba lakuin hal-hal besar tadi, bukan buat mengejar targetnya, tapi buat mengingatkan kalian kalau kalian punya target yang tinggi kayak gitu. Jadi saya sering ikut daurah buat ngingetin saya kalau saya pengen hafiz Quran, saya pengen jadi orang yang hafal Quran kayak gitu. Kalau saya pribadi kayak gitu. Setiap minggu 1 halaman doang, dikit banget kan? Dibandingin kalian mungkin itu dikit banget, cuman ya saya jujur-jujuran aja, saya emang nggak jago ngafal, saya sering banget buat nyoba ngafal cepet tapi gagal terus, ya udah. Karena saya orangnya lupanya lama, saya manfaatin itu aja. Kayak yang nggak apa baru 10 juz, cuman semuanya inget gitu. Bener-bener kayak lancar, walaupun mungkin 20 juz setelahnya nggak hafal sama sekali, udah lupa. Cuman yang penting hafal pelan-pelan kayak gitu. Tiap orang punya tips yang beda-beda gitu. Saya punya teman namanya Mas Huda, tadi saya sebutin, dia kalau misalnya ngafal setiap hari diulang-ulang sejuz, karena mungkin dia orang yang jago ngafal, saya nggak ngerti. Intinya, tiap orang beda-beda. Kalau dari saya pribadi, yang penting kamu tetap ngelakuin usahanya perlahan-lahan secara kebiasaan, perlahan-lahan hafalin, setiap minggu tetap setoran, atau tiap bulan, atau tiap hari kalau menurutmu terserah yang mana, dan selipkan hal-hal besar yang bakal ngingetin kamu tentang motivasi kamu, yang bakal ngingetin kamu tentang semangat kamu, yang bakal ngingetin kamu tentang tujuan kamu, kalau kamu punya tujuan menjadi seorang hafiz Quran kayak gitu. Intinya perlahan-lahan aja sih, setiap orang tuh punya zona waktunya masing-masing. Kalau kamu ngiri dengan teman-teman kamu yang udah hafal lebih cepat, dengan yang hafal duluan, kamu bakal merusak rute kamu sendiri. Kayak misal mereka rutenya emang lurus doang kebetulan, di ngafal Quran gitu ya. Kamu rutenya belok-belok gitu. Dan kalau kamu maksa rutenya ngikutin dia, kamu ngikutin dia, oh dia lurus doang, kamu ikut lurus, yang ada kamu nabrak terus kan, karena rute kamu belok-belok kayak gitu. Setiap orang punya zona waktunya masing-masing. Mungkin ada orang-orang yang lulus tahun ini, tapi baru dapat kerja 3 tahun kemudian. Ada orang yang lulus 3 tahun kemudian, karena mungkin skripsinya telat gitu-gitu ya, tapi langsung dapat kerja. Jadi dalam artian, mungkin memang zona waktunya itu sangat-sangat berbeda. Kayak gitu. Dan mungkin sama ya, ada orang yang hafal Quran hari ini. Sebentar. Maaf. Jadi, mungkin juga ada orang-orang yang misalnya hafal Quran gitu ya, langsung hafal, langsung benar-benar udah 30 juz, tapi langsung lupa lagi gitu. Langsung lupa semuanya. Dan kalian baru hafal 10 tahun kemudian, tapi nggak lupa sama sekali. Jadi sometimes kita harus memikirkan hal itu. Karena zona waktu kita dan orang lain beda-beda, dan Allah akan menghafizkan kita, akan menyampaikan kita dengan tujuan kita di waktu yang tepat. Dan siapa tahu memang waktu yang tepat bukan di dunia, tapi nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berhenti compare yourself to others. Kalian punya zona waktunya masing-masing. Jadiin orang lain motivasi nggak apa-apa, tapi jangan pernah jadiin orang lain indikator atas pertumbuhan kamu. Jangan pernah bandingkan diri kamu dengan orang lain, terutama dengan hafal Quran. Mungkin aja ahli kamu bukan di Quran, bukan di
ngafal gitu, sorry. Tapi ahli kamu di sholat duha. Mereka sholat duha susah banget. Mereka bangun subuh susah banget. Mereka bangun tahajud susah banget. Tapi kamu gampang gitu. Mungkin ngafal kamu susah, tapi yang lain kamu gampang. Jadi cari something that you can proud of, bikin kamu ngerasa feel better, dan tetap perjuangkan hal-hal yang berat bagi kamu. Perjuangkan ngafal kamu, walaupun bagi kamu itu bukan keahlian kamu. Kayak saya tuh nggak bisa, teman-teman, ngafal cepat. Tapi saya sampai sekarang bangga sama kemampuan saya bangun tahajud. Kayak teman-teman saya yang hafiz Quran aja nggak bangun tahajud kayak gitu. Saya sering bangga kayak gitu. Jadi saya feels good, nggak ngerasa down, dan saya bisa, ya udah, emang gue mungkin nggak jago ngafal, bukan berarti gue berhenti, gue gas terus, tapi paling nggak dibandingin habis-habis itu gue lebih jago tahajudnya. Kalian kan perlu yang ngerasa feels good about yourself gitu kan, dan itu hal-hal yang bisa kalian lakuin. Mungkin kayak gitu. Semoga menjawab pertanyaan. Mulut saya susah banget buat ngomong. Sorry. Untuk menjawab, Aisyah. Mungkin segitu aja Kak untuk sesi tanya jawabnya. Sesi tanya jawabnya saya tutup ya. Kemudian mungkin saya izin untuk mereview kembali sharing-sharing dari Kanaren tadi. Mungkin emang nggak bisa perbatim atau perkata dan nggak bisa mewakilkan apa yang disampaikan oleh Kanaren sepenuhnya tadi, tapi semoga jadi refleksi diri bagi kita ya. Jadi tadi kita diberi nikmat, kita berpeluang luas untuk dekat kepada Al-Quran. Kita perlu yakini bahwa Al-Quran itu bisa menjadikan kita spesial, bisa menjadikan kita istimewa. Karena semua hal yang disentuh Al-Quran itu istimewa, teman-teman. Kenapa sih kita penting untuk dekat sama Al-Quran? Karena kita punya tempat untuk kembali. Kita punya Allah, dan salah satu cara dekatkan diri kepada Allah adalah melalui karyanya, yaitu Al-Quran. Dekat dengan Al-Quran tadi ada 3, mulai dari membaca, membiasakan baca, di sela-sela kesibukan, agar kita perlahan-lahan dekat kepada Al-Quran. Kemudian tartil tadi, misalkan memaknai makna bismillah. Sebenarnya tadi fun fact juga bismillah itu nggak komplit ya, katanya itu kayak termasuk frasa gitu. Jadi mungkin Allah sengaja kali ya, biar kita melengkapkannya dengan tindakan kita, mengawali segala tindakan kita, menyempurnakan segala tindakan kita, itu bismillah. Kemudian ada amal juga yang paling berat, tapi kita coba aja pelan-pelan. Ada banyak cara kita dapat melibatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Sekarang memang banyak distraksi, teman-teman. Segala hal udah instan. Sayangnya kedekatan dengan Al-Quran tuh nggak bisa instan. Memang butuh proses, teman-teman. Tapi alhamdulillahnya Allah suka sama proses kita. Yang Allah nilai kadang juga proses kita gitu, teman-teman. Jadi rasanya untung-untung aja ya harusnya. Kemudian cara mendekatkan diri kepada Al-Quran, tadi sudah dijelaskan 3 hal. Yang pertama, cari keutamaan Al-Quran. Temukan alasan kita, bisa personal, apapun itu, yang bisa mendorong kita mengambil langkah pertama untuk membiasakan membaca Al-Quran. Kemudian mulai dengan langkah-langkah kecil. Memang kadang melihat satu tangga, seluruh tangganya itu menakutkan ya. Tapi kalau kita lihat, kalau kita pecah-pecah menjadi anak-anak tangga, itu semoga bisa mendorong kita untuk mulai mengambil langkah pertama. Kemudian kita juga harus paksakan diri kita agar lama-kelamaan bisa menjadi kebiasaan kita gitu teman-teman. Bahkan cari bantuan luar juga akan membantu untuk kita mempertahankan kebiasaan kita itu. Jadi terakhir aku mau ngajak teman-teman di sini kita semua biar tambah CV akhirat kita dan menjadi hamba-hamba Allah yang dekat dengan Al-Quran. Sekali lagi terima kasih kepada Kanaren yang sudah sharing-sharing hari ini walaupun kondisinya kurang baik. Semoga membaik ya Kak. Makasih. Maaf juga ya kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih Kak, terima kasih. Dan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah menyimak sharing-sharing kali ini dengan baik. Bahkan tadi banyak yang bertanya, terima kasih. Dan juga saya selaku moderator mohon maaf apabila ada segala kekurangan dalam memandu pemaparan materi ini. Untuk rangkaian acara selanjutnya, saya kembalikan kepada MC, kepada Hani. Silakan mengambil alih lagi. Baik, terima kasih Adel. Selanjutnya adalah sesi pemberian sertifikat untuk Kak Narendra Ranggareswara kepada Saudari Anissa Nurfitriani selaku PO Islamic Fair FFUI 2021 dan panitia dokumentasi dipersilahkan. Untuk sesi dokumentasi, mungkin bisa saya pandu ya. Baik, 3, 2, 1. Oke. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Naren sudah menyempatkan hadir dan sharing-sharing sama kita. Terima kasih banyak Kak Naren, sehat-sehat selalu. Semoga bermanfaat. Amin.
Baik, terima kasih kepada Saudari Anissa dan juga panitia dokumentasi. Tidak terasa kita sudah berada di ujung acara. Sebelum acara ini ditutup, kita akan melaksanakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Kepada seluruh peserta diharapkan untuk menyalakan kameranya apabila tidak ada kendala. Kepada panitia dokumentasi, saya persilahkan untuk memimpin. Apakah semuanya sudah bisa on screen untuk yang bisa? Baik, mungkin kalau sudah bisa akan saya pandu lagi dokumentasinya ya. 3, 2, 1. Saat pertama. 1, 2, 3. Baik. Baik, saya selaku panitia berterima kasih kepada Kak Narendra yang telah menyempatkan diri untuk menjadi pembicara pada hari ini. Apabila Kak Narendra memiliki agenda lain, dipersilahkan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih, izin pamit ya teman-teman. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya dan semoga nanti suatu saat bisa bertemu lagi di tempat yang lebih Allah berkahi. Semoga urusan-urusannya lancar. Makasih buat sharing hari ini dan semoga Allah melindungi kita semua. Sehat-sehat jangan lupa di tengah pandemi COVID. Dadah, assalamualaikum. Salam, terima kasih Kak Naren. Waalaikumsalam, terima kasih Kak Naren. Ya, dadah. Baik, selanjutnya adalah pemberian sertifikat kepada moderator kita, yaitu Adelia Sufina. Dipersilahkan untuk panitia dokumentasinya. Baik, akan saya pandu lagi. 3, 2, 1. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim, telah berakhir sesi dokumentasi, maka berakhir pula acara Grand Opening Islamic Fair FFUI 2021 pada hari ini. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Khamim. Kepada Kak Khamim dipersilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai doa, alangkah baiknya kita melafadzkan beberapa wiridan. Yang pertama, mungkin istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selanjutnya, kalimat la ilaha illallah. Seikhlasnya. Doa akan saya mulai, mohon diaminkan. Semoga keberkahan datang untuk semua yang ada di room ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin amin alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa'afin ni'amahu wa batil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati wa sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma innaka ta'lamu anna hadil qulub qad sam'at ala muhabbatik wal taqat ala ta'atik wa ta'ahadat ala ta'atik wa ta'ahadat ala nusratik syariatik fafathikillahumma rabitataha wa dimuhdaha wahdiha subulaha wamlaha binurika ladhi la yakhbu wasra suduruha bifadli imani bika jamili tawakkuli alaika wa ahiha bima'rifatika
ومن على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih untuk saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir pada acara hari ini. Semoga materi yang kita dapatkan hari ini dapat berguna untuk masa yang mendatang. Untuk pemberitahuan, rangkaian acara Islamic Fair akan disusul dengan pelatihan lomba untuk kontingensi MTQ UI. Pelatihan ini dikhususkan untuk mahasiswa FFUI. Selain itu, Islamic Fair juga mengadakan perlombaan poster dan penulisan esai yang berlaku untuk umum. Dilanjutkan dengan seminar kemuslimahan dan kajian akbar di akhir. Syifa FFUI juga mengadakan workshop academic writing pada tanggal 5 September untuk para peserta yang menghadiri acara grand opening hari ini dapat memantau kelanjutan dan informasi selebihnya pada media sosial kami, yaitu pada Instagram kami @syifa_FFUI dan juga pada official line kami, Syifa FFUI. Dimohon juga kepada para peserta untuk dapat membantu mengisi link evaluasi acara hari ini pada link yang tertera di layar, yaitu bit.ly/evaluasi-go-if 2021. Saya selaku MC mewakili seluruh panitia untuk memohon maaf apabila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, panitia.